Seperti yang kita semua tahu, Nie Wen tidak punya pengetahuan hukum dasar. Dia pikir kalau dia memimpin netizen mengatakan pernikahanku resmi, dia akan datang saat aku siaran langsung perceraian. Aku hanya bisa menjadi badut yang ditertawakan penonton. Tanpa diduga, aku langsung menuju ke jendela pernikahan. Saat semua orang mengira aku gila, aku mendongak memandang staf, mataku langsung berkaca-kaca, wajahku menunjukkan ketidakberdayaan yang pas. Aku curiga ada kesalahan dengan status pernikahanku. Tolong bantu saya memeriksanya. Boleh? Staf agak bingung. Aku sedikit menarik napas, suaraku sedikit merendah. Aku curiga aku ditipu. Istriku meminjamku miliaran sebelum menikah. Setelah menikah, keluarganya tidak ada yang mengakui aku sebagai menantu. Di depan orang luar, istriku bilang dia belum menikah. Setengah tahun lalu dia dekat dengan seorang bintang pria di dunia hiburan. Bintang pria itu punya banyak penggemar. Mereka bersatu menyebarkan rumor, mengatakan aku pelakor. Seluruh jaringan memarahiku. Mereka melakukan perundungan online padaku. Aku sungguh malang. Sekarang aku tidak yakin. Apakah surat nikahku asli? Staf terkejut. Tuan, apakah Anda terjebak penipuan, kill the pig, miliaran? Ya Tuhan. Penipuan, kill the pig, di seluruh ruang siaran langsung? Aku mengangguk berat. Aku juga berpikir begitu. Tuan, ini bukan masalah kecil. Miliaran. Laporkan ke polisi. Staf mengangguk lagi. Aku akan melaporkan ke polisi dengan bukti ini. Staf mengerutkan kening, ekspresinya penuh kemarahan. Penipuan, kill the pig, seperti ini. Mereka menipu uang pria kaya. Mereka pikir uang pernikahan tidak perlu dikembalikan. Saya beritahu Anda, jika Anda melaporkan ini dan menyewa pengacara profesional, Anda bisa dihukum. Staf di jendela sebelah juga mendengar percakapan mereka. Mereka semua menatap dengan penuh simpati. Penipuan, kill the pig, sangat sulit dicegah, tetapi hukum pasti akan melindungi hak Anda. Jangan khawatir. Staf menerima surat nikah dan KTP saya, lalu memasukkan KTP saya ke dalam sistem. Setelah beberapa saat, staf mendongak melihat saya. Tuan, Anda sudah menikah dengan Liu Ruyan. Saya mengangguk berat, mata saya penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah mencetak bukti status pernikahan saya. Saya akan mencari pengacara. Staf dengan ramah mencetak. Dia juga mencetak salinan surat nikah yang tersimpan di sistem untuk saya. Staf menyerahkan bukti status pernikahan yang dicetak dan salinan surat nikah yang tersimpan. Dan dengan hati-hati membubuhkan stempel resmi dari kantor urusan sipil. Tuan, dengan ini, baik untuk membela hak Anda maupun untuk menikah. Akan ada dukungan hukum yang kuat. Jangan takut pada mereka. Terima kasih banyak. Sungguh terima kasih banyak. Saya menerima bukti itu, mata saya memerah. Saya membungkuk dalam-dalam kepada staf. Penuh rasa terima kasih, saya keluar dari pintu. Saya tertawa lebar. Saya mengangkat bukti status pernikahan dan salinan surat nikah di tangan saya ke arah kamera. Memastikan setiap detail terlihat jelas. Semuanya, lihat dengan jelas. Ini adalah bukti resmi yang dikeluarkan oleh kantor urusan sipil. Memiliki kekuatan hukum. Pernikahan saya dan Liu Ruyan diakui oleh negara. Mereka yang meragukan keasliannya pada dasarnya meragukan negara, meragukan hukum. Ruang siaran langsung tiba-tiba hening seperti kematian. Cacian dan keraguan yang gila menjadi macet, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa detik kemudian, komentar datang seperti gelombang. Internet benar-benar meledak. Astaga, ini adalah bukti resmi yang disegel oleh Biro Urusan Sipil. Tidak mungkin ini palsu, kan? Liu Ruyan, si jalang, ternyata benar-benar menikah diam-diam dan berselingkuh. Dia bahkan memfitnah mantan suaminya. Sungguh menjijikan dengan sengaja berpura-pura menjadi pecundang begitu lama. Ternyata dia adalah selingkuhan. Aku salah paham pada Gu Cheng sebelumnya. Dia hanya melawan karena terlalu tertindas. Keluarga Liu keterlaluan. Tidak hanya bersembunyi, tapi juga bersekongkol dengan selingkuhan untuk menyebarkan rumor. Mereka harus membayar mahal. Opini publik berbalik total. Para netizen yang sebelumnya mengejekku karena rekayasa kini meminta maaf. Mereka kini berbalik menyerang Liu Ruyan dan Gu Yi. Liu Ruyan terbukti menikah diam-diam dan selingkuh. Gu Yi terbukti sebagai selingkuhan. Bukti dari Biro Urusan Sipil menyudutkan keluarga Liu. Berita ini melesat ke trending topik bagai roket, langsung mendominasi 15 teratas. 30 besar topik terpopuler di seluruh platform sebagian besar dikuasai oleh pertempuran antara Gu Cheng, Liu Ruyan, keluarga Gu, dan keluarga Liu. Tidak ada berita hiburan lain yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa membuktikan segalanya sekuat ini. Terlihat begitu kuat. Melihat opini publik berbalik di siaran langsung, bukti kecil ini tidak cukup bagi keluarga Gu. Bagi keluarga Liu yang tua dan tak tahu malu ini, dampaknya masih belum besar. Saya baru saja keluar dari Biro Urusan Sipil. Begitu naik mobil, sopir bertanya, Tuan Gu, mau kemana sekarang? Ke kantor polisi kota. Sopir menyalakan mobil. Berbelok ke arah kantor polisi kota. Popularitas siaran langsung melonjak seiring dengan saya menuju kantor polisi kota. Semakin melonjak.
Obrolan yang sudah ramai langsung membanjiri layar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa yang berani membuat masalah tanpa keyakinan penuh? Ini pasti bukti terbesar dari semua bukti. Penipuan senilai 400 juta. Wajah keluarga Liu yang merupakan bangsawan tua kini benar-benar tercoreng. Mengacaukan sampai ke kantor polisi, bahkan dengan segala upaya keluarga Liu pun tidak akan bisa membersihkan nama mereka. Di villa keluarga Liu, Wang Cui menatap layar tablet yang menampilkan siaran langsung. Kata-kata staf Biro Urusan Sipil tadi. Penipuan, membuat wajahnya yang biasanya pucat seketika berubah gelap bagai dasar panci. Saat aku mengangkat bukti yang disegel oleh Biro Urusan Sipil, sudut bibir Wang Cui berkedut hebat. Sertifikasi resmi dengan tinta hitam di atas kertas putih itu. Menghancurkan semua pembelaan Liu Ruyan dan pernyataan grup Liu bagai palu godam, tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk bantahan. Siapa yang bisa meragukan Biro Urusan Sipil memalsukan sesuatu? Anak durhaka ini, Wang Cui mengutuk pelan, nadanya penuh dengan kekecewaan. Dia membenci Liu Ruyan yang tidak punya otak. Liu Zhenghua sudah tidak tahan lagi. Dia hanya bisa mengumpat di layar melihat sosokku. Anak kurang ajar ini benar-benar tidak tahu aturan. Dengan sengaja pergi ke Biro Urusan Sipil untuk memancing simpati, berani-beraninya dia menggunakan bukti resmi untuk mempermalukan putriku. Liu Ruyan harus segera menceraikannya dan mengusirnya dari rumah. Lihat bagaimana dia masih bisa sombong. Semakin dia mengumpat, semakin dia bersemangat, meludahkan ludah dan kotoran. Dia sama sekali tidak menyadari kebencian yang semakin pekat di mata Wang Cui. Sebelum Liu Zhenghua selesai mengumpat, Wang Cui tiba-tiba meraih tas dokumen di atas meja. Dia melemparkannya dengan keras ke arah Liu Zhenghua. Bodoh, raungan Wang Cui bergema di seluruh ruang tamu. Sampai sekarang kau masih belum mengerti? Gu Cheng ini bunuh diri. Dia sama sekali tidak takut bercerai. Kau pikir siapa yang tidak berani menceraikannya? Itu keluarga Liu. Itu Liu Ruyan. Liu Zhenghua menggoyang-goyangkan bahunya. Wajahnya penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan. Tapi dia masih saja begitu. Apa yang kamu takuti? Ketika aku bertemu dengannya, aku akan menghajar mulutnya. Anak nakal ini berani mencoreng nama keluarga Liu kita. Wang Cui mendengus dingin. Tangani dia. Coba sekarang. Jika dia berani membuat masalah di Biro Urusan Sipil. Dia berani membuat masalah di Biro Keamanan Publik. Kamu pikir dia tidak punya kartu as di tangannya? Investasi miliaran. Sertifikat kelulusan, sertifikat 5 poin, sertifikat status perkawinan barusan. Setiap item dapat menyeret keluarga Liu ke jurang. Begitu kata-kata itu jatuh, suara pengemudi terdengar di layar siaran langsung. Tuan Bu, polisi datang. Wang Cui mendongak. Dia melihatku mendorong pintu mobil. Jantung Wang Cui langsung tenggelam ke dasar. Dia mengeluarkan ponselnya. Jemarinya gemetar saat menghubungi Ruyan. Begitu panggilan dijawab, dia mendesak. Di mana kamu? Segera pergi ke Biro Keamanan Publik Kota dan hentikan Gu Cheng. Dia benar-benar pergi untuk melapor. Jika masalah ini sampai ke Biro Keamanan Publik, akan sulit diselesaikan. Keluarga Liu akan hancur olehmu. Ruyan sedang duduk di dalam mobil. Dia menonton siaranku di tabletnya. Dia menatapku sepanjang waktu saat aku mendapatkan sertifikat dari Biro Urusan Sipil dan berbalik ke Biro Keamanan Publik. Kemarahannya telah membuatnya kehilangan akal. Setelah menerima telepon ibunya, dia mengertakkan gigi. Aku sedang menuju ke Biro Keamanan Publik sekarang. Dia menutup telepon dengan kasar dan membanting setir. Klakson berbunyi nyaring. Dia terlalu memanjakanku sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu patuh padanya akan menjadi begitu kejam. Tidak hanya membocorkan semua rahasia, tetapi juga membawa masalah ke titik kehancuran. Aku sudah memasuki lobi Biro Keamanan Publik Kota. Mengenakan setelan jas yang rapi, aku sangat kontras dengan suasana khidmat di lobi. Beberapa orang mengenaliku dan secara naluriah mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Tetapi dihentikan oleh seorang polisi di sampingku. Aku berjalan ke meja pelaporan. Kesombongan di wajahku langsung menghilang. Digantikan oleh ekspresi sedih dan tak berdaya. Mataku memerah, dan suaraku dipenuhi dengan nada yang tepat. Petugas polisi, saya ingin melapor. Saya telah mengalami penipuan. Juga penipuan pernikahan. Polisi di meja itu mendengar dan segera mengeluarkan buku catatan. Dengan wajah serius, dia bertanya, Tuan, mohon tenang. Bicaralah perlahan, apa situasinya? Aku menarik napas dalam-dalam. Seolah mencurahkan kesedihan dari lubuk hatiku, aku berkata dengan suara bergetar, saya ditipu oleh istri saya. Dia menipuku lebih dari 300 juta sebelum menikah. Saya benar-benar tidak punya jalan keluar, jadi saya harus datang ke petugas polisi untuk meminta bantuan. Lebih dari 300 juta? Polisi itu tercengang. Kasus penipuan dengan jumlah uang sebesar ini sangat jarang terjadi di kota ini. Wajah wakil kepala polisi langsung menjadi serius, dan dia secara pribadi menyambut saya. Dia juga mengatur seseorang untuk mengambil pernyataan. Di ruang tunggu, saya duduk di sofa. Saya menangis terseduh-seduh, tetapi dengan jelas menceritakan seluk-beluk masalah ini. Saya mengeluarkan ponsel saya.
mengeluarkan bukti yang sudah disiapkan, sambil menunjukkan dan menangis, "Tuan polisi. Lihat, ini transfer investasi saya ke keluarga Liu, kontrak saham. Surat utang yang ditulis tangan Liu Ruoyan, ada tanda tangan dan stempel perusahaannya. Mereka mengambil uangku. Mereka juga merusak reputasiku. Tuan polisi, bukankah ini pernikahan penipuan? Apalagi jika bukan penipuan, bukti yang saya pegang lengkap. Tolong buat keputusan untuk saya." Petugas polisi di ruang istirahat terkejut, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Keluarga Liu, sebagai keluarga kaya tua yang mapan, selalu menjunjung tinggi kesopanan dan ketulusan. Siapa sangka mereka akan melakukan hal yang begitu tak tahu malu? Mengambil uang orang lain untuk menyelamatkan nyawa, lalu berbalik dan tidak mengakuinya. Bukan hanya pernikahan palsu, tetapi juga bersekongkol dengan orang luar untuk memfitnah istri sah. Sungguh memecahkan batas kesemutaan. Wakil kepala polisi mengambil bukti yang saya berikan. Memeriksa satu persatu, semakin melihat, semakin serius wajahnya. Kontrak saham, surat utang, bukti transfer dana, tangkapan layar percakapan sengaja dengan Liu Ruoyan. Catatan panggilan internet. Setiap bukti jelas dan terperinci, saling mendukung. Dia meletakkan bukti dan berkata kepada saya dengan tulus, "Tuan Gu, jangan khawatir. Kasus pernikahan penipuan dengan sifat buruk seperti ini, kami pihak kepolisian pasti akan memberikan perhatian tinggi dan dengan tegas melindungi hak-hak sah warga. Bukti yang Anda berikan sangat kuat. Kami akan segera mendaftar untuk penyelidikan dan mengirim orang untuk menangani situasi. Jika terbukti keluarga Liu memang melakukan penipuan dan pernikahan palsu, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum. Kami akan memulai penyelidikan secepatnya dan juga menyarankan Anda untuk segera menyewa pengacara profesional untuk menangani ganti rugi sipil selanjutnya. Menangani urusan gugatan cerai selanjutnya, untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak properti Anda." Saya mengangguk. "Terima kasih Wakil Kepala Polisi. Terima kasih Tuan Polisi. Saya pasti akan segera menyewa pengacara untuk bekerja sama dengan penyelidikan Anda." "Sudah seharusnya. Ini adalah tugas kami." Wakil Kepala Polisi tersenyum sedikit. Menghibur saya beberapa kali lagi, lalu berbalik untuk mengatur pekerjaan penyelidikan. Kasus ini melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan dana besar, tetapi juga dendam keluarga kaya dan tokoh publik. Setelah terbukti, pasti akan menimbulkan kehebohan besar di masyarakat. Di ruang siaran langsung, para netizen sudah benar-benar takluk oleh kisahku dan bukti yang kubawa. Opini publik berpihak sepenuhnya padaku. Keluarga Liu terlalu jahat. Mengambil 300 juta dan masih menindas orang seperti ini. Kasihan Gu Chen, sudah memberikan segalanya untuk mereka. Tapi malah dihitung seperti ini. Untung dia sadar. Rantai buktinya sangat lengkap, keluarga Liu tidak bisa menyangkalnya. Menunggu pengumuman polisi. Dulu kupikir Gu Chen sombong, sekarang baru tahu dia terdesak. Serangan balik ini terlalu luar biasa. Pintu ruang istirahat didorong terbuka, Liu Ruoyan terengah-engah masuk. Melihatku duduk di sofa dengan mata berkaca-kaca. Kemarahan langsung menyala di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Gu Chen, sudah cukup kau buat masalah. Ikut aku sekarang, cabut laporan ini." Aku mengangkat mataku menatapnya. Air mata di wajahku langsung berhenti. Sekilas ejekan melintas di mataku. "Tuan Liu, sekarang baru teringat mencariku? Kenapa tidak dari dulu? Mau aku batalkan laporan? Boleh. Kembalikan barang-barangku yang kau ambil itu. Dan minta maaf di depan umum atas perbuatanmu dan dia. Baru kita bicara kelanjutannya." Suaraku tidak keras, tapi penuh keyakinan. Mataku tertuju pada Liu Ruoyan. Tanpa sedikit pun gentar. Kamera siaran langsung di dinding tepat mengarah pada Liu Ruoyan. Netizen langsung heboh. Kata-kataku membuat Liu Ruoyan terdiam. Melihat tatapan menyelidik dari para penonton di sekitarnya, dan teringat jutaan penonton di siaran langsung. Dia tahu hari ini masalah ini benar-benar tidak bisa diatasi. Wakil kepala kantor dan beberapa penonton maju untuk menghentikan. Liu Ruoyan merasa tidak nyaman dengan tatapan menyelidik penonton. Dia mengulurkan tangan ingin meraih tanganku, menahan amarahnya, berpura-pura. "Kita bicara lagi nanti, jangan bikin malu di sini." Ujung jarinya baru menyentuh lengan bajuku. Aku langsung menepisnya. Detik berikutnya, terdengar suara, plak, yang keras. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Liu Ruoyan. Kekuatannya begitu besar hingga seketika muncul bekas jari yang jelas di pipinya. Bahkan kepalanya miring setengah. Aku meniup tanganku, berdiri dengan angkuh. "Pergi. Bukankah kau di internet berkoar-koar soal dia dan si pelakor? Mengakui dia anak harammu. Keluarga Liu juga mendukung pelakor itu. Kenapa sekarang melihatku? Kau tidak berani mengakui omong kosong itu?" Para polisi dan staf di sekitar terkejut. Pesan di siaran langsung berputar seperti kilat. "Penuh layar, mantap, pukul dia. Wanita jalang Liu pantas diperlakukan begini." Wajah Liu Ruoyan pucat pasi, hampir menghitam. Tapi karena situasi, dia tidak bisa marah, hanya bisa mengertakkan gigi dan bergumam. "Gu Chen, jangan bicara omong kosong padaku. Karena kau bersikeras membuat masalah.
Jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan. Aku tersenyum manis, tanpa keraguan. Satu tamparan lagi dilayangkan. Plak, lebih keras dari sebelumnya. Apa urusanmu, brengsek? Aku bertanya padamu, sekarang kau mau bercerai atau tidak? Dua tamparan itu benar-benar membuat Liu Ruyan pusing. Dia menatapku dengan kebencian yang tidak terselubung di matanya. Itu adalah perubahan dari diriku yang dulu selalu patuh padanya. Tenggorokannya bergerak. Nadanya tiba-tiba mengeras. Bercerai? Tidak mungkin. Aku tertegun, lalu tertawa kecil. Dadaku maju ke depan. Kamera di dada kiriku hampir menangkap seluruh wajah Liu Ruyan. Keluarga, kalian semua sudah lihat kan? Kalian lihat jelas kan? Dia, pelakor ini memaksaku untuk tidak bercerai. Aku menunjuk wajah Liu Ruyan yang muram, suaraku tiba-tiba meninggi. Semua orang, lihatlah. Beberapa hari lalu dia bersenang-senang dengan si dia di siaran langsung, memfitnahku sebagai pelakor, menyuruh seluruh netizen melaporkanku. Keluarga, pernahkah kalian melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini, yang memutarbalikkan fakta? Wanita tidak tahu berterima kasih yang seperti ini, menipu para netizen, dia benar-benar penipu. Dia berhasil menguasai emosi netizen. Siaran langsung menjadi gila. Kecepatan refresh pesan di layar sangat cepat. Atela Vico embachada diretamente, ATOS servidores da plataforma de streaming Voltara Matravar. Atela cheia de singamentos e preocupachao quase afogo a camera. Aquelesque antes me insultava mais severamente. Aquelesque esculpiram Liu Ruyan e gui como om casal de immortais online, agora se virara mais rapido que ninguém. Merda, Liu Ruyan, suavadia, eu fui chego em esculpir voce gui antes. Onde está a sua cara? Voce jogo toda honra da familia Liu fora. Pego o dinheiro dos outros para ser amante. Ainda difamou o ex-marido, e agora se agarra a eles querer se divorciar. Tenha o pouco de dignidade, ok? Eu rei ao culpar o irmão Guchen antes. Desculpe, eu fui chego. Fui ganado por esse casal de chas echadelas. Gui, aquela amante, não é uma boa pessoa. Tinha ser o homem puro por tanto tempo. Acontece que ele o marginal. Poches dois, moram juntos. Apoio o divorcio do irmão Guchen. Expulsem essa fadia de casa. Devolvam o estrés bilhoes. Golpe de abate de porchos confirmado. Casamento fraudulento confirmado. Liu Ruyan, entre logo na prisao. Mas atela esta cheia de mensagen sobre Liu Ruyan e Gui. As roupas de produção de efeitos especiais que sobraram antes foram completamente engolidas por esa onda de furia. Os efeitos especiais foram continuamente exhibidos. Charros esportivos, foguetes, apos o outro. Todos os pensamentos de apoyo dos internautas. Asechao de comentarios esta cheia de Irmão Guchen, poche ótimo, esa fadia é muito irritante. Não consigo parar de curtir. Liu Ruyan estava prestes a enlouquecer. Suas bochechas ainda estavam duas marchas de dedos claras, vermelhas e hinchadas, estado deplorável. Originalmente, ela pensou que, con tanto que ela viesse, eu me renderia. Afinal, seus olhos. Eu era o homem que tentava amá-lo tanto que perdi a mim mesmo. Eu não esperava que eu não me arrependesse nemo pouco. O que diso ainda mais panico foi. Os policiais ao redor olhavam para ela como se estivessem olhando para o criminoso hediondo. Tirimi para o vice diretor o policial ao meu lado. Camarada policial, voces todos viram, essa fadia. Ela dorme como outros homens todos os dias. Essa fadia ainda me ameaça, me impede de revelar nosso relacionamento conjugal. Ela disse que se eu ousasse dizer, eu não conseguiria o centavo e minha reputação seria arruinada. Os policiais que originalmente estavam apenas observando de lado agora olhavam para Liu Ruyan com mais seriedade e se aproximaram silenciosamente. Formando pequeno círculo, cortando invisivelmente sua chance de escapar. Claramente, ela já foi tratada como alvo de vigilancia chave. Gui, que diabos voce está falando? Liu Ruyan sentiu olhar de escrutinio dos policiais ao redor e quase explodiu de raiva. Eu nem me incomodo responder a ele, continuei minhas acusações, camarada policial. Eles não apenas se casaram fraudulentamente, trairam, mas também me extorquiram 3 bilhões. Eles ainda me difamam de volta, é realmente injusto, minhas últimas palavras. Cada palavra atingiu o ponto crucial com precisão, elevando a atmosfera no local ao auge. Os policiais ao redor reagiram imediatamente. Tiraram algemas da cintura, e como clique, prenderam seus pulsos. O que voces estão fazendo? Liu Ruyan acordou de repente e começou a se debater. Senhora, voce está sob suspeita de golpe do matadouro de porchos. Temos o direito de detela. O vice diretor chegou. Liu Ruyan se enfureceu. Que golpe?
Iso EUM conflito familiar, UM asunto privado entre marido e mujer. Kue direito vocestem demi algemar? Conflito familiar. O vice director olho para ele, como UM tom serio esem cualquier complacencia. O es el guchenja registró formalmente uma cuesa, acusando voce de golpe du mataduro de porchos, como UM valor de envolvimiento de ate 300.000 hoes. Tratase de UM crime económico grave. Temos o direito de detela legalmente para auxiliar na investigação. Iso nao EUM conflito familiar, EUM caso criminal. Por favor, coopere com nosso trabalho. Eu nao aplicui golpe. OS 300.000 hoes foram UM investimento ativo de guchen para entrar na familia Liu. Nao vo UM golpe. Liu Ruyan ainda lutava, sendo contida por dois policiais. EURI. Liu Ruyan, por que voctem tanta audacia? Naquela epocha, foi a sua familia Liu que valiu e implorou para mim para me casar e investir. Voces até escreveram UM acordo e selaram com o carimbo da empresa. Querque eu mostreo acordo e os registros. Para a policia ver novamente, guchen, voce realmente quer levar as coisas a UM ponto sem retorno? Liu Ruyan mincharo com raiva. EUDI de ombros. Asim que voces mi pisaram. Nao haveria como terminar BM. Liu Ruyan abriu a boca para singar, mas foi forçada para longe por dois policiais. Fiquei ali parada, observando Liu Ruyan ser carregada pelos policiais, suas costas se debatendo como UM lobo. UM sorriso arrogante satisfactorio surgiu en meus labios. Levantei a mão, direchau as costas de Liu Ruyan. Acenando levemente, como UM ar de provocacao. PABM, contrabandista de meloes. Tenha uma boa viagem. Lembrese de se arrepender lá dentro. Liu Ruyan, que ya no estava se debatendo. Ouviu minhas palavras e comenzó a se debater novamente, tirándose para mincharar com odio. Rosnando com raiva. Guchen, poch me aguarde. Eu, no entanto, não me importei, apenas sorri com malicia. A luta de Liu Ruyan atraiu os policiais a aumentar a força. Eles arrastaram Liu Ruyan para fora a força. Durante o arrasto, os sons de luta erosnados de Liu Ruyan. Foram gradualmente desaparecendo, finalmente sumindo nos corredores da delegacia. Vendo Liu Ruyan sendo completamente levada. O sorriso em meu rosto se tornou ainda mais brilhante. Sai da delegacia e tirei a câmera escondida no meu peito. Eu ri para mim mesmo como sorriso radiante. Familia, a dia vai levada embora. A transmissão ao vivo de hoje termina aqui. Todos devem seguir a plataforma e procurar a conta do irmão Guchen. Grandes fofocas serão relatadas de tempos em tempos. Uma transmissão ao vivo termina, a verdade é revelada. Deixando para trás os comentarios que ainda estavam sendo atualizados e os internautas curiosos, entrei no carro. Peguei meu celular e abri a plataforma, editando uma postagem sem de coras extras. Semua ungkapan itu datang dari hati, dengan nada yang begitu bebas dan santai. Tiba-tiba aku sadar. Diriku yang dulu benar-benar bodoh. Demi seorang wanita murahan, aku menyakiti diriku sendiri. Menahan diri dan mengalah, tapi sebagai gantinya aku mendapat pengkhianatan dan pembalasan. Sekarang aku sudah benar-benar paham. Setelah mengakhiri segalanya, aku merasa jauh lebih baik. Mulai sekarang, minta bimbingan dariku. Gu Hulu, Gu Chen. Keluarga, kalian harus ingat. Jika kalian marah, jangan pernah ditahan. Semakin kalian menahan, mereka akan semakin menjadi-jadi. Semakin mereka menindasmu. Menahan sebentar berarti mereka semakin lancar. Mundur selangkah berarti mereka semakin parah. Lebih baik tidak menyakiti dirimu dengan pura-pura lemah, tapi langsung saja dihadapi. Orang-orang yang menindasmu itu. Koyaklah satu persatu. Begitu postingan itu diunggah, seketika para warganet memberikan banyak suka, komentar dan retweet. Hanya dalam beberapa menit, jumlah suka telah menembus jutaan. Kolom komentar menjadi sangat ramai, arah opini berbalik total. Kakak, kamu hebat. Benar-benar memuaskan. Belajar melawan dari kakak. Kakak benar. Dulu aku selalu berpikir, mundur selangkah adalah laut yang luas. Sekarang aku tahu, ada orang yang tidak pantas untuk kamu munduri. Kamu harus bersikap kasar padanya. Kakak Gu Cheng sangat berani, merobek wanita murahan itu. Aku beri nilai sempurna untuk langkah ini. Terima kasih sudah mengingatkan, kakak. Mulai sekarang aku tidak akan menyakiti diriku lagi. Kolom komentar penuh dengan kedamaian, semua suara mendukungku. Para warganet yang sebelumnya memarahiku juga meminta maaf di kolom komentar. Banyak juga warganet yang secara sukarela berorganisasi untuk sengaja pergi ke akun Liu Ruyan dan mengecamnya. Membuat kolom komentar kedua orang itu benar-benar meledak. Saat ini, keluarga Liu dan Gujia sudah kacau balau. Tidak ada seorang pun yang tidak gila. Di villa keluarga Liu, Wang Cui duduk di sofa. Sambil menggenggam tablet erat-erat, melihatku melambai menantang ke arah kamera, dadanya naik turun hebat karena marah. Penipuan berkedok investasi, penipuan.
Dia sama sekali tidak menyangka aku benar-benar berani melapor ke polisi. Dan benar-benar mengirim Liu Ruyan ke kantor polisi. Ini sama saja dengan menggosok wajah keluarga Liu berulang kali ke tanah. Wang Cui belum pulih ketika ponselnya berdering. Layar menampilkan panggilan masuk dari kerjasama besar yang sedang dinegosiasikan oleh keluarga Liu belakangan ini. Tuan Wang, kami sangat menyesal. Perusahaan kami setelah pertimbangan matang memutuskan untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu, termasuk proyek yang sedang dinegosiasikan. Wang Cui buru-buru menjawab, Tuan Chen, apakah kami yang berbuat salah? Keluarga Liu sekarang tenggelam dalam skandal penipuan berkedok investasi dan penipuan. Perusahaan kami tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan yang tidak memiliki integritas dan diduga terlibat dalam kejahatan. Begitulah, Wang Cui terbatuk hebat. Rasa sakit di dadanya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tubuhnya bergoyang-goyang, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Cui kamu baik-baik saja? Liu Zhenghua segera memeluknya, sambil menepuk punggungnya. Dia memanggil dengan cemas. Cepat, panggil dokter keluarga. Wang Cui terbatuk sebentar lalu perlahan pulih. Dia menepis tangan Liu Zhenghua, matanya penuh amarah. Panggil Gu Chen kembali untukku. Segera. Dia dulu berpikir aku penurut, aku tidak menyangka dia akan membuat keributan sebesar ini. Liu Zhenghua juga dipenuhi amarah yang membara. Matanya penuh kebencian, mengertakkan gigi dan berkata, anak itu benar-benar keterlaluan, berani mengirim Ruyan ke kantor polisi. Aku akan meneleponnya sekarang. Minta dia untuk mencabut laporannya. Sambil berkata, dia mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomorku, lalu menelepon. Yang terdengar adalah suara mesin yang dingin. Jelas dia memblokirku. Di villa keluarga Gu, keadaan di keluarga Gu saat ini tidak lebih baik, bahkan lebih kacau daripada keluarga Liu. Semua orang di wajah mereka menunjukkan kecemasan. Di ruang rapat, bahkan lebih berisik dari yang bisa dibayangkan. Song Yaozi duduk di kursi utama. Wajahnya pucat pasi. Akun resmi grup Wansu bahkan langsung membalas mentionku sebelumnya, hanya dengan 8 kata sederhana. Diskusi kapan saja, menantikan kabar baik. 8 kata itu membuat seluruh keluarga Gu linglung. Semua pemegang saham grup Wansu gelisah. Jika aku benar-benar menjual 20% saham Wansu yang kumiliki ke grup Wansu, Wansu akan memiliki hak suara yang seketika melebihi semua pemegang saham. Tuan Gu, kenapa Anda tidak bicara? Grup Wansu sudah merespons. Jika Gu Cheng benar-benar menjual sahamnya, cerita ini akan berakhir. Dulu aku sudah menyarankan Anda, jangan terlalu memihak Gu. Jangan terlalu menekan Gu Cheng. Anda tidak mendengarkan. Sekarang bagus. Anda akan menyeret kita semua ke dalam masalah. Suara pemegang saham penuh keluhan. Keributan itu membuat Song Yaozi pusing. Song Yaozi bahkan lebih panik. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti saham di tangannya bagi cerita ini. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menemuiku. Song Yaozi yang tak berdaya hanya bisa meminta sekretarisnya meneleponku. Sekretaris mengeluarkan ponselnya dan menekan nomornya. Suara, tutut, langsung terdengar. Tuan Gu, tampaknya Anda juga memblokir saya. Sekretaris berkata dengan canggung. Song Yaozi terkejut, alisnya semakin berkerut. Dia memblokir semua orang di cerita ini? Anak durhaka itu, dia benar-benar gila. Bagaimana aku bisa membesarkan anak tidak tahu terima kasih seperti itu? Berani menjual saham cerita? Aku pasti tidak akan memaafkannya. Song Yaozi berkata lalu berdiri. Semuanya, jangan khawatir. Masalah ini bukan kesalahanku. Aku, Song Yaozi, pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Para pemegang saham di ruang rapat tidak punya pilihan lain selain mempercayai Song Yaozi. Semua orang tahu bahwa hal yang paling mendesak adalah menghubungiku. Aku kembali ke suite presiden, melepaskan jas rapi, dan masuk ke kamar mandi bundar yang sangat besar. Menyalakan air panas. Orang kaya benar-benar tahu cara menikmati hidup. Dulu aku tidak punya uang untuk menginap di suite presiden. Aku bahkan tidak mau mengeluarkan 200 yuan. Sekarang aku sudah kaya. Aku berbaring di bak mandi berisi kelopak bunga, merasa santai. Aku akhirnya punya waktu luang untuk tenang dan memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku, o ultimo herdeiro metafisico de Maoshan, que pratica livremente feng shui. Ele proficiente en prevero futuro, em iluso sem padroes de zapatos, mas simplesmente nasceu na epocha errada. Para ganhardinheiro, eu secretamente ajudei o empresario rico a mudar o poucho feng shui, e fui perseguido por o raio. Fui diretamente atingido por este romance melodramatico e de tortura. Tortura, perseguichao, crematorio, todos foram torturados ate a morte. Nao adianta nada voltar para casa. Pejo liuruyan carregando sua cabeça como se fosse deficiente mental. EURI por uma vida. Ter o embutido e ser a heroína deste livro. Se fosse me provocar, eu também posso fazer outro lado morrer. Como a minha chegada, a trama original já foi quebrada. A proprietaria original deveria ter suportado silenciosamente.
Maseuras gue directamente a amante a terceira pessoa. M seguida, apertei os olhos. Le febrilho passou por meus olhos. Por enquanto, não sei se o livro se moverá se a heroína morrer. Ainda não quero fazer tudo de uma vez. Pejo se atramasera forchada de volta aos trilhos. Depois de me banhar. Eu estava enrolado em roupa machio, uma cama machia e grande por perto. Dia sem se preocupar com dinheiro. Foi demais. No dia seguinte, fui acordado pelo toque do meu celular. Alô? A voz ligeiramente apavorada de mim veio do outro lado da linha. Senhorgu, você acordou? Asra. Liu quer conversar com você. Eu ainda estava meio adormecido, minha mente um pouco lenta, perguntei instintivamente. Qual será? Liu, Liu Ruyan, Asra, Liu. Limin disse apressadamente, muito rachau pulo eu fiquei instantaneamente sobrio. Ele não estava na cadeia, mas a família Liu o soltou sob fiança, dizendo que havia evidências de que Asra. Liu não era uma fraudulenta. A polícia não podia fazer nada, então eles tiveram que soltá-lo. Fiquei chocada. Ele pode sair so dizendo que não é uma fraude, a voz de Limin estava cheia de impotencia. Senhorgu, a família Liu está enraizada há muitos anos tem poder e influencia. Desta vez, deve ter sido caminho especial. A polícia também cedeu apressou foi forçada a soltá-lo. Fiquei silencio. Realmente uma trama. Senhorgu, Asra. Liu quer conversar com você a atitude dele bastante dura. O que você acha? Devemos nos encontrar? Limin perguntou cautelosamente. EURI. Não precisa. Diga a ele, além de devolver os 300.000 hoes de principal. Não diga mais nada para mim. Se ele for sensato, devolva o dinheiro rapidamente. Caso contrario, não me importarei mandá-lo de volta. Limin disse rigidamente. Sim, senhorgu. Vou responder Asra. Liu agora. Depois de desligar o telefone, esfreguei minhas temporas doloridas. Achei pouco interessante. Liu Ruyan foi solta sob fiança. Provavelmente ela se sentiu confiante. Anda ingin menjebak saya teringat sesuatu. Saya mengambil ponsel saya dan membuka berita hiburan. Halaman utama berita adalah disengaja. Judulnya adalah, Drama Xuan Huan Tahunan, Xiantu, mengumumkan tanggal tayang, pria utama muncul mengejutkan. Ekspektasi yang didukung oleh kemewahan. Saya mengedipkan mata dan langsung mengkliknya. Plot asli muncul di benak saya. Buku itu menulis bahwa drama fantasi ini adalah produksi besar senilai lebih dari 200 juta yuan. Mulai berproduksi setengah tahun lalu. Dia sengaja menggunakan citra pria tampan untuk mendapatkan peran utama. Begitu promosi drama ini keluar, popularitasnya meroket seketika. Karena 2 hari pertama promosi, saya dan Liu Ruyan memamerkan kasih sayang kami di ruang siaran langsung. Dengan popularitas Liu Ruyan, drama ini mendapatkan banyak perhatian. Dari promosi hingga pemutaran perdana. Dia menjadi sangat populer dan menjadi aktor muda yang sedang naik daun. Tokoh asli, selama periode promosi drama ini. Melihat Liu Ruyan menemaninya secara pribadi menghadiri berbagai acara promosi, melihat mereka berdua bersama, penuh kasih sayang. Dengan sedih, dia tidak bisa menahan diri untuk mengikuti mereka. Akibatnya, dia dimarahi sebagai penguntit oleh penggemar yang disengaja. Tidak tahu malu, dia didorong hingga terluka dan dilemparkan ke lapangan. Liu Ruyan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk saya. Sebaliknya, dia melindungi yang disengaja. Di depan umum, dia berkata saya mengerikan. Kata-katanya ditafsirkan salah oleh penggemar, menyebabkan tokoh asli dimarahi lebih parah. Saya melihat promosi di berita. Waktu posting sama persis dengan buku, dan intensitas promosinya juga sama. Bahkan teks dan poster tidak berbeda. Yang berbeda adalah, tidak ada pujian yang mudah dan baik seperti yang dijelaskan dalam buku di bagian komentar. Sebaliknya, itu semua adalah cercaan yang luar biasa, memaki dia dengan buruk. Dia adalah selingkuhan yang merusak pernikahan orang lain. Beraninya dia berperan sebagai protagonis pria, benar-benar menjijikan. Drama ini berinvestasi 200 juta. Mengapa mereka tidak mempekerjakan siapapun yang lebih baik selain seorang selingkuhan sebagai protagonis pria? Saya merasa kasihan pada tuan muda Gu Chen, yang ditindas oleh pasangan jahat ini. Beraninya dia muncul dan berdebat, benar-benar tebal. Bahkan Liu Ruyan ditangkap, dan dia masih mempromosikan drama itu. Hati yang besar, memang memenangkan 4 kemenangan berturut-turut. Saya membolak-balik komentar, cercaan terbang di mana-mana. Tetapi itu tidak memengaruhi promosi drama ini sama sekali. Platform masih mendorongnya, dan Gu Jia juga menghabiskan uang untuk mempromosikannya. Perkembangan plotnya secara umum sama dengan di buku. Satu-satunya perbedaan adalah arah opini publik benar-benar berbalik. Dalam buku itu, dia menerima pujian, dan tokoh asli diintimidasi online. Sekarang, dia dimaki oleh seluruh jaringan. Saya didukung oleh seluruh jaringan.
Jari saya mengetuk layar ponsel dengan lembut. Apa yang seharusnya terjadi, terjadi. Promosi drama ini tidak dibatalkan karena kedatangan saya. Itu berarti peristiwa besar dalam buku akan terungkap, tidak dapat diubah. Penemuan ini membuat hati saya bergetar. Saya harus mencoba lagi untuk memverifikasi tebakan saya. Jika semuanya masih berkembang sesuai dengan plot dalam buku, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak akan bisa mengubah terjadinya peristiwa besar. Maka saya harus membuat rencana terlebih dahulu dan mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, saya segera bangkit, mandi, dan bergegas keluar. Saya naik taksi dan memerintahkan pengemudi untuk pergi ke firma hukum Shengle. Saya selalu bertindak cepat dan tegas, tanpa menunda-nunda, tanpa memberikan waktu bagi keluarga Liu dan Liu Ruyan untuk bereaksi atau bersiap. Kantor hukum Shengle terletak di lantai teratas CB di pusat kota, yang merupakan firma hukum terkemuka di kota ini, bahkan di seluruh negeri, di bidang perselisihan bisnis dan keluarga kaya. Bisa dibilang sebagai tolok ukur industri. Leng Qingqiu adalah pengacara kepala di Shengle, dan diakui sebagai pengacara nomor 1. Metodenya kejam, pikirannya cerdik, dan dia telah berkali-kali membantu Liu Ruyan dan keluarga Liu memenangkan kasus-kasus yang berbelit-belit. Dia adalah pengacara yang paling dipercaya oleh Liu Ruyan. Menurut garis waktu, Paman Liu belum merekrut Leng Qingqiu. Saya masuk ke kantor hukum Shengle. Saya langsung menuju meja depan. Saya mencari Leng Qingqiu. Resepsionis mengenali saya. Wajahnya sedikit bersemangat. Apakah Anda Tuan Gu Chen? Saya mengangguk. Resepsionis menjadi bersemangat. Tuan Gu, saya penggemar Anda. Saya menonton siaran langsung kemarin. Saya tertawa. Kalau begitu, bisakah Anda menebak mengapa saya datang ke kantor hukum? Apakah Anda akan mengajukan gugatan cerai? Pengacara Leng kami sangat hebat. Saya mengangguk. Tolong bantu saya menemukannya. Baik, baik. Resepsionis menjadi lebih bersemangat. Dia menelepon ke telepon internal pengacara. Saya berjalan ke sofa di lobi untuk menunggu. Tidak lama kemudian, Leng Qingqiu keluar dari lift. Dia mengenakan setelan yang dibuat khusus dan kacamata berbingkai emas. Dia memiliki aura yang tenang dan berjalan ke arah saya. Tuan Gu, halo. Saya Leng Qingqiu. Saya duduk di sofa tamu, menyilangkan kaki, dengan sikap santai. Saya mengangkat tangan dan mengeluarkan kartu dari tas kerja saya, meletakkannya di atas meja dengan ringan. Langsung ke intinya, 10 juta biaya penugasan. Tambahan 10 juta setelah kemenangan. Permintaan saya sederhana. Pertama, mengajukan gugatan cerai terhadap Liu Ruyan. Kedua, menagih bunga atas 3 triliun aset yang saya miliki. Ketiga, membagi harta bersama pasangan. Saya ingin Liu Ruyan keluar dari perusahaan. Keempat, meminta pertanggungjawaban Liu Ruyan dan Gui atas pencemaran nama baik, menuntut permintaan maaf publik dan kompensasi atas kerugian emosional saya. 10 juta. Keterkejutan yang jelas melintas di mata Leng Qingqiu, lalu dia dengan cepat tenang. Dia telah berlatih selama puluhan tahun. Dia telah melihat banyak klien kaya, tetapi belum pernah melihat yang begitu cepat dan tegas. Langsung menawarkan 10 juta. Dan berjanji untuk menambahkan 10 juta lagi setelah menang. Harga ini cukup baginya untuk menyingkirkan semua kasus yang sedang ditanganinya. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangani kasus saya. Tidak hanya Leng Qingqiu, tetapi juga para pengacara dan resepsionis di sekitarnya. Juga terkejut dengan tawaran saya, tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang baru saja membuat kehebohan di internet ini tidak hanya memiliki aura yang kuat, tetapi juga sangat murah hati. Leng Qingqiu menenangkan diri, menyingkirkan keterkejutannya. Secara sukarela, saya akan memastikan pengadilan mengeluarkan surat panggilan sidang dalam waktu 3 hari. Saya memang layak disebut dewa kehancuran. Benda ini bahkan bisa melalui jalur keluarga. Sangat baik, pengacara Leng. Saya percaya pada kemampuan Anda. Bukti yang saya miliki akan dikirimkan semuanya kepada Anda oleh asisten saya. Pastikan tidak ada celah agar Liu Ruyan dan keluarga Liu tidak memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Tuan Gu, jangan khawatir, serahkan pada saya. Biaya penugasan 10 juta, ditambah bukti kuat yang saya miliki. Kasus ini pasti akan saya menangkan. Saya tidak berkata apa-apa lagi, bangkit dan memberikan beberapa instruksi singkat kepada Leng Qingqiu. Masuk dan keluar dari Greenlock, dari masuk ke Greenlock hingga menyelesaikan kontrak. Hanya butuh waktu kurang dari 20 menit, dia bertindak profesional dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. 2 hari kemudian, di sebuah villa, Liu Ruyan terus berada di kamar setelah dibebaskan dari kantor polisi. Pelayan itu mengetuk pintu dengan tergesa-gesa dan masuk, menyerahkan panggilan pengadilan kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mengambil panggilan itu. Setelah melihat isinya, dia menggenggam panggilan itu dan mengertakkan gigi. Beraninya dia menuntutku. Panggilan itu jelas tertulis, saya menuntut perceraian. Penipuan, menuntut pengembalian 300 juta investasi beserta bunganya, pembagian harta bersama, dan permintaan maaf publik serta ganti rugi atas kerugian moral.
Waktu sidang ditetapkan 1 hari kemudian. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia lengah. Dia tidak pernah menyangka. Dia akan bergerak begitu cepat. Begitu dia dibebaskan, sebelum dia sempat bernapas lega. Saya langsung menuntutnya, dan bahkan menggunakan jalur percepatan. Sidang akan diadakan dalam 1 hari. Ini tidak memberi keluarga Liu waktu untuk berpikir atau bersiap. Ketua Liu, saham perusahaan Anda jatuh lagi. Telepon dari Direktur Keuangan masuk dengan tergesa-gesa. Dalam 1 hari saja, penurunannya melebihi 8%. Nilai pasar menguap 1 miliar lagi. Para pemegang saham panik, menelepon untuk menuntut penjelasan. Mereka juga meminta diadakannya rapat pemegang saham darurat. Wang Cui duduk di sofa ruang tamu, mendengar kata-kata Direktur Keuangan. Matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Semua orang tidak berguna, bahkan tidak bisa menstabilkan harga saham. Amarahnya dipenuhi kekecewaan. Sejak saya membuat masalah ini, saham Liu Group terus merosot tajam. Sejak saya mengungkapkan status pernikahan saya hingga Liu Ruyan ditangkap. Setiap kejadian telah menghantam harga saham Liu dengan keras. Nilai pasar telah menguap. Ketidakpuasan para pemegang saham semakin kuat. Bu, Gu Cheng menuntut saya. Sidang akan diadakan dalam 1 hari. Liu Ruyan bergegas ke ruang tamu. Wang Cui saat itu melihat Liu Ruyan dan ingin sekali memelintir kepalanya. Dia menekan amarahnya dan segera menghubungi firma hukum, meminta mereka untuk tidak menerima kasus Gu Cheng. Kirim seseorang untuk melobi pengadilan, pastikan untuk menunda waktu sidang agar kita punya cukup waktu untuk bersiap. Saya sudah mencoba. Liu Ruyan menggaruk rambutnya dengan kesal. Firma hukum yang tersisa sudah menerima kasus Gu Cheng dan tidak mau mundur sama sekali. Pengadilan juga tidak bisa dilobi. Gu Cheng menggunakan jalur percepatan. Waktu sidang sudah pasti, tidak bisa diubah sama sekali. Tidak bisa diubah. Kalau begitu hubungi pengacara terbaik. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh bercerai dari Gu Cheng sekarang. Wang Cui meraung. Jika Liu Ruyan bercerai sekarang, dia akan mendapatkan sebagian saham Liu Xi. Ditambah dengan saham yang diberikan keluarga Liu saat menikah, saya akan menjadi orang yang memiliki suara kuat di Liu Xi. Pada hari sidang, langit cerah. Saya duduk di mobil, menoleh ke arah Leng Qingqiu di samping saya, yang mengenakan setelan profesional. Pengacara Leng, sidang hari ini. Poso transmitira ao vivo, Leng Qingqiu empurro es oculos da dourado, seria e profesional. Esergu, pedido de desculpas, o tribunal tem regulamentos claros. A transmisao ao vivo nao e permitida durante o proceso de suspensao. Iso envolve a justicia judicial e a privacidade das partes. Nao hamargem para negociação. No entanto, no solado pode solicitar ao tribunal agravachao e o registro de todos os detalhes do proceso de suspensao. Voce pessoalmente também pode providenciar que sua comitiva filme, como evidencia para uso posterior. Eu verifiquei. Ok, se não puder transmitir ao vivo, tudo bem. Basta gravar. Eu quero ver o quão distante da realidade são as leis deste mundo. O charro parou enfrenta ao tribunal. Eu arrumei as minhas roupas da alta costura, mau cabelo curto transmitia força, mus olhos estavam cheios de energia. Eu usava oculos escuros pretos elegantes, pues chondiam o empoucho as presa em meus olhos, mas não conseguiam esconder a confiança que finha com o sorriso em meus labios. Como em terno charo, eu partia que estava indo para o evento de negocios de ponta, não para o processo judicial. Sua aura poderosa era tão avassaladora que as pessoas não ousavam se aproximar. Frente ao tribunal, as famílias Liu e Gu estavam quase todos presentes. Ambos os lados partiam descontentes, Wang Cui com uma expressão sombria. Liu Zhenghua usava o terno elegante, com uma expressão no rosto, seus olhos cheios de ressentimento. Claramente, ele estava cheio de raiva. Liu Nianqi também veio, acompanhado por seu segundo marido, Zhang Yida. Zhang Yida tinha ferimentos visíveis no rosto, mesmo como uma grossa chamada de base. Ele não conseguia esconder completamente. Seus olhos estavam cheios de raiva contida, e ele se enchole ao lado de Liu Nianqi. Com medo de olhar para as pessoas, Liu Ruyan usava o terno preto, com uma sombra nos olhos. Do lado de Gujia, apenas Song Yaozi veio sozinho. Eu não conseguia contatá-la por alguns dias. Claramente, ela não dormiu bem nos últimos dias, com uma expressão sombria. O pai de Gu, Hikiang. Também veio disfarçadamente. Ele cobriu a cabeça como chachechol preto grosso e usava oculos escuros pretos superdimensionados. Que cobriam a maior parte de seu rosto. Ele usava o chasacho preto discreto e senchol he chanto. Com medo de ser reconhecido. Afinal, Gujia estava sendo criticada por toda a internet. Como pai, ele também não usava ser muito ostensivo. Quando as pessoas da família Liu e Gu se viram, começaram a discutir imediatamente. Ninguém tinha o bom semblante, seus olhos estavam cheios de hostilidade.
Wang Cui estava como uma expressão sombria em silencio, claramente reprimindo a raiva em seu coração. Liu Nianqi era naturalmente impetuoso. Ele estava sendo provocado por todos os lados. Agora, onde quer que ele fosse, era ridicularizado. Ao ver Song Yaozi, ele não pode deixar de explodir. Ele avançou furiosamente, apontou para o nariz dela e gritou, Song Yaozi, olhe para su bom filho da familia Gu. Vocês levará mas coisas a esse ponto, arruinará a reputação da nossa família Liu e ainda nos processarão. Vocês fizeram isso de propósito? Não foram vocês da família Liu que foram longe demais empurraram Guchen para obedecem saída? Ele só fez essas coisas porque vocês da família Liu o trataram mal. Se vocês tivessem lidado com ele de forma justa, as coisas não teriam chegado a este ponto. Vocês foram longe demais. Song Yaozi, você ainda tem audácia de dizer isso? Liu Nianqi estava tremendo de raiva. Menunjuk hidung Song Yaozi dengan tajam, anak haramu itu dengan sengaja. Tidak tahu malu sampai ke tulang. Bersama putramu yang sah, kalian berdua berebut untuk menempel pada keluarga Liu. Satu menjadi simpanan dan tak tahu malu. Kau masih berani bilang kami yang memaksa? Jelas-jelas putramu keluarga Gu tidak tahu malu. Kata-kata ini seperti pisau tajam yang menusuk hati Song Yaozi. Wajah Song Yaozi seketika memerah padam, marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia membuka mulutnya tetapi tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Liu Mianqi benar. Gu Yi dan aku adalah putranya. Satu disayanginya, satu diabaikannya. Kini keduanya malah terjerat dengan keluarga Liu. Satu membuat skandal besar, satu dalam bahaya. Apa yang bisa dibantah oleh ayahnya? Wang Cui akhirnya angkat bicara. Song Dong, perselisihan antara anak kecil. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Jika tersebar, tidak ada untungnya bagi reputasi keluarga Liu maupun keluarga Song. Song Dong, sebaiknya Anda nasihati Guchen agar mencabut gugatan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Song Yaozi, seumur hidupnya, tidak pernah merasa begitu malu. Tindakan Guchen saat ini seperti orang gila, sama sekali tidak mendengarkannya. Ia menekan amarah di hatinya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengepalkan tangan erat-erat. Wajahnya sangat jelek. Liu Zhengfa, yang berpenampilan tegar, menyunggingkan senyum sinis. Melangkah maju, menatap Song Yaozi dengan pandangan meremehkan, penuh ejekan. Song Dong, saya justru ingin bertanya, putra mana yang lebih Anda sayangi? Bibir Song Yaozi bergetar. Ia tidak berkata apa-apa. Tentu saja ia lebih menyayangi Gu Yi. Guchen hanyalah putra dari istrinya. Baginya, Guchen tidak pernah penting. Tentu saja ia lebih menyayangi Gu Yi. Suara yang penuh dengan sedikit ejekan terdengar lagi. Semua orang secara naluriah menoleh, tercengang melihat Guchen berjalan mendekat, diikuti oleh Leng Qingqiu. Bersama 4 pengawal berbadan tegap dan berkarisma kuat, serta seorang petugas pencatat perkara. Kamera merekam setiap gerakan di lokasi kejadian. Tim Guchen datang dengan formasi besar. Aura mereka memenuhi ruangan, seketika menarik perhatian semua orang. Guchen mengenakan setelan jas haute couture. Kacamata hitam retro menyempurnakan wajahnya yang kecil. Tatapannya penuh agresi, memancarkan aura sulit didekati. Guchen yang dulu penurut, penakut, dan mudah dimanfaatkan, kini berbeda setelah 2 tahun. Liu Ruyan juga terkejut, menatap Guchen dengan mata penuh kekaguman. Ia belum pernah melihat Guchen berpakaian seperti ini. Biasanya Guchen selalu tampil sederhana, matanya lembut, meskipun tampan. Ia tetap terlihat sedikit pemalu. Guchen hari ini, sangat tampan. Ketampanannya bukan yang lembut, melainkan sangat agresif. Seperti singa buas yang menakutkan tetapi juga memikat. Jantungnya berdebar tak menentu, lalu digantikan oleh amarah yang pekat. Pria ini tidak berpikir dia bisa menarik perhatiannya. Aku melangkah ke depan kerumunan. Mengangkat tanganku untuk membelai lembut kacamata hitam di wajahku. Mataku menyapu keluarga Liu dan Song Yaozi, kata demi kata. Jelas dan kuat, Liu tua. Kamu sengaja membuat masalah, kan? Keluargamu Liu juga sengaja membuat masalah, kan? Hari ini, aku akan memberimu orang yang kamu pedulikan untuk mendapatkan posisinya. Ayo pergi, jangan melamun. Selesaikan gugatan lebih awal, dan orang yang kamu pedulikan akan bisa naik tahta lebih cepat. Liu Zhenghua bereaksi seketika, melangkah maju menunjuk hidungku, dan memarahi dengan tajam. Bajingan kecil, kamu terlalu berani sekali. Plak aku mendorongnya dengan ringan, dan sebuah tamparan mendarat di wajah Liu Zhenghua. Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga kepala Liu Zhenghua miring ke samping, dan bekas 5 jari yang jelas muncul seketika di pipinya. Aduh, sakit sekali. Dia menamparku dengan keras. Ayah. Liu Ruyan melihat ini dan matanya langsung memerah. Dia meraung. Dia menerjang ke depan, berbalik menatapku, matanya penuh amarah. Guchen, kamu berani menamparku? Ayahku? Melihat wajah Liu Ruyan yang marah mendekat, aku balas menamparnya lagi. Plak. Suaranya lebih keras dari tamparan sebelumnya.
Tidak hanya aku berani menampar ayahmu, aku juga berani menamparmu. Aku tidak akan menarik tanganku. Aku meniup tanganku. Aduh, tanganku agak sakit. Setelah menampar, aku menggunakan sapu tangan untuk menyeka darah. Gu Chen, ini pengadilan. Wang Cui tidak menyangka aku begitu sombong. Aku mencibir dingin, lalu kenapa dengan pengadilan? Aku belum bercerai dari putrimu yang bajingan itu. Aku masih menantu keluarga Liu. Memukul kalian adalah tugas menantu keluarga Liu. Berhenti menggonggong di sini. Liu Ruyan menggosok pipinya yang terbakar. Ini adalah kedua kalinya Gu Chen menamparnya. Pertama kali di kantor polisi, di depan Mingjing dan jutaan penonton di siaran langsung, dia membuatnya kehilangan muka. Kali ini di depan pintu pengadilan, di depan semua orang dari keluarga Liu dan keluarga Song, dia menamparnya. Dan dia juga menampar ayahnya. Penghinaan ini menatapku erat-erat. Gigi-giginya bergemeletup. Song Yaozi tercengang. Dia tidak menyangka. Gu Chen begitu berani di depan pintu pengadilan, di depan begitu banyak orang. Memukul orang. Liu Nianqi, yang lebih kasar, mengangkat tangannya untuk menyerang. Gu Chen, kamu apa yang kamu lakukan? Kata-katanya belum selesai. Aku mengangkat tanganku. 4 pengawal di belakangku segera maju, dengan cepat menahan Liu Nianqi. Membuatnya tidak bisa bergerak. Liu Nianqi berjuang mati-matian, memikirkan. Gu Chen, apa yang kamu lakukan? Wajah Wang Cui pucat karena marah, tubuhnya gemetar. Chen Sheng berteriak, Gu Chen, sudah cukup? Ini bukan tempatmu untuk mengamuk. Cepat suruh orangmu melepaskan Nianqi. Aku meliriknya lagi. Suaranya dingin. Lihat, apakah kamu makan celana dalam pagi ini? Mulutmu sangat jelek. Wang Cui tercengang, matanya memerah seketika. Aku tidak tahu apakah itu karena kata-kata Gu Chen. Atau karena marah. Aku berbalik dan menatap Liu Nianqi. Kamu barusan ingin memukulku? Heh, kalian semua pukul dia sesuai keinginanku. Pengawal yang memegang Liu Nianqi. Mendengarkan perintahku, mereka mengangkat tangan dan menampar wajah Liu Nianqi. Suara tamparan. Di depan pintu pengadilan, sangat keras. Wajah Liu Nianqi memerah dan bengkak karena tamparan, dan sudut mulutnya berdarah. Dia menjerit kesakitan, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Zhang Yi bersembunyi di samping, tidak berani berbicara. Gu Chen, hentikan. Liu Ruyan melihat Gu Chen dipukuli dengan menyedihkan. Dia ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh pengawalku. Aku meliriknya dengan dingin. Aku mengusap hidungku. Apakah keluarga Liu makan celana dalam pagi ini? Mulut masing-masing bau sekali. Berbicara seperti kentut. Siapa yang tidak kamu tampar? Song Yaozi menatap kuburan di depannya. Dia marah dan sedikit takut. Ini pertama kalinya dia bertemu Gu Chen secara langsung setelah masalah ini terjadi. Gu Chen di depannya sombong, kejam, dan tidak takut pada apapun. Berbeda dengan anaknya yang penurut dan penurut. Yang bisa diatur sesuka hati, benar-benar berubah total. Aku benar-benar gila. Benar-benar gila. Wang Cui berteriak pada Gu Chen, jika kamu tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Aku bertindak membela diri, tidak ada masalah kan? Leng Qingqiu mendorong kacamatanya. Tuan Gu, dia yang pertama kali melakukan provokasi. Ini adalah pembelaan diri yang sah, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan jika dibawa ke polisi, kami akan mendukungmu. Aku mengangguk puas. Daripada berdiam diri, kalau begitu bagus, ayo pergi. Membuang waktu pada sekelompok sampah ini tidak sepadan. Setelah berbicara, aku memimpin Leng Qingqiu, 4 pengawal. Petugas pencatat rekaman pengadilan dan rombongan besar lainnya memasuki pengadilan, meninggalkan kekacauan di belakang. Dan wajah-wajah keluarga Liu dan Song yang sangat malu. Song Yaozi berdiri di tempatnya, gemetar karena marah. Dia datang ke sini hari ini sama sekali bukan untuk peduli apakah Gu Chen akan bercerai atau peduli pada hidup Gu Chen. Yang paling dia pedulikan adalah 20% saham perusahaan Song di tangan Gu Chen. 2 hari ini dia tidak bisa menghubungi Gu Chen. Dia takut Gu Chen akan impulsif dan menjual saham tersebut kepada Wansu Group. Mengetahui sidang hari ini, dia buru-buru datang, ingin memanfaatkan sebelum sidang untuk menekan Gu Chen. Untuk berbicara baik-baik tentang masalah saham. Tapi dia tidak pernah menyangka Gu Chen akan lebih sombong dari yang dia bayangkan. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Liu Nianqi menutupi wajahnya di samping. Kakak, aku akan membuat bajingan Gu Chen membayar harganya. Wang Cui melihat penampilan Liu Nianqi yang malu dan memikirkan kesombongan Gu Chen, merasa kesal di hatinya, dan berteriak kepada si Jin Lu di belakangnya. Apa yang masih kamu tunggu? Cepat bawa dia pergi, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. 4 federasi musim dingin melangkah maju, menarik Liu Nianqi ke dalam mobil dengan paksa. Setelah buru-buru meninggalkan pintu pengadilan, Wang Cui menoleh, menatap tajam ke arah Liu Ruyan, matanya penuh kekecewaan. Ini yang kamu bilang tidak apa-apa? Ini yang kamu bilang bisa diatasi? Sampah, kamu bahkan tidak bisa mengurus satu pria pun. Bahkan membuat keluarga Liu kita kacau balau dan merusak reputasi. Liu Ruyan sudah terpojok.
Mendengar kata-kata ibunya, dia mendengus dan berjalan menaiki tangga. Di aula sidang, penuh dengan orang, pengacara kedua belah pihak, saksi, dan staf pengadilan semuanya siap. Saat hakim mengetuk palu, gugatan perceraian yang mendapat perhatian besar secara resmi dimulai. Leng Qingqiu pertama kali berdiri dan dengan jelas menyatakan tuntutan Gu Chen, menuntut perceraian dari Liu Ruyan. Meminta pengembalian dana investasi 3 miliar yang ditipu Liu Ruyan beserta bunganya, membagi harta bersama pasangan, dan meminta Liu Ruyan untuk pindah dari rumah. Dan meminta pertanggungjawaban Liu Ruyan dan Gu Chen atas pencemaran nama baik, meminta keduanya untuk meminta maaf secara publik dan mengganti kerugian emosional Gu Chen. Selanjutnya, Leng Qingqiu mengeluarkan bukti yang sudah disiapkan, masih di pengadilan. Foto intim, video Liu Ruyan dan Gu Chen, catatan mereka keluar masuk hotel. Liu Ruyan meminta catatan obrolan fronten kepada Gu Chen, bukti transfer, surat utang yang ditulis tangan oleh Liu Ruyan. Juga tangkapan layar dari Liu Ruyan dan Gu Chen yang memandu netizen untuk menyerang, memfitnah Gu Chen sebagai selingkuhan di siaran langsung. Dan laporan diagnosis psikologis Gu Chen setelah diserang netizen. Setiap bukti asli dan valid, saling terkait. Membentuk rantai bukti yang lengkap, dengan jelas membuktikan perselingkuhan Liu Ruyan dan penipuan uang. Fakta memandu serangan netizen tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Di pengadilan, semuanya sunyi. Semua orang terkejut dengan bukti ini. Liu Ruyan duduk di bangku terdakwa. Matanya berkedip, tidak berani melihat bukti itu. Pengacara Liu Ruyan terdiam. Hanya bisa menghadapinya dengan gugup. Mengenai fakta perselingkuhan Liu Ruyan, dia tidak bisa menyangkalnya. Hanya bisa memohon, Yang Mulia Hakim, klien saya mengakui bahwa memang ada perselingkuhan fisik, tetapi dia tidak memandu serangan netizen. Di siaran langsung, klien saya tidak secara eksplisit menyatakan hubungannya dengan Gu Chen. Semua komentar hanyalah interaksi normal. Penghinaan dan spekulasi netizen adalah perilaku spontan. Bukan tindakan yang disengaja dikendalikan dan diarahkan oleh klien saya. Itu tidak ada hubungannya dengan klien saya. Selanjutnya, dia mencoba membela diri mengenai perselingkuhan itu. Yang Mulia Hakim, wanita terkadang tidak dapat mengendalikan diri, terutama pada hari-hari ketika pria tidak nyaman. Kesalahan yang dibuat karena kebingungan sesaat bukanlah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Klien saya. Di lubuk hati terdalam, dia sangat mencintai Tuan Gu Chen. Dia tidak pernah berpikir untuk bercerai. Saya harap Yang Mulia Hakim dapat mempertimbangkan dengan belas kasihan. Memberikan kesempatan kepada klien saya untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Tuntutan cerai Tuan Gu Chen. Saya duduk di kursi penggugat, mendengarkan kata-kata ini, hampir tertawa terbahak-bahak. Saya bangkit, kata-kata saya penuh sarkasme dan terdengar jelas di seluruh ruang sidang. Ketika saya tidak bisa mengendalikan diri. Apakah kamu binatang? Hanya binatang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mulai kapan saja, di mana saja. Masih berani bilang cinta. Angkat kepalamu, tatap aku dengan mata dalam. Chen, aku tahu, aku membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Beri aku satu kesempatan. Oke, Leng Qingqiu segera bangkit dan membantah dengan tegas. Yang Mulia Hakim, klien saya, sejak menikah. Selalu diancam, ditekan, dan diperas uangnya oleh Nyonya Liu. Tindakan Nyonya Liu telah menyebabkan hambatan psikologis yang serius pada klien saya. Klien saya sekarang hanya merasa jijik dan takut pada Nyonya Liu, tanpa sedikit pun perasaan. Selain itu, menurut bukti yang kami berikan, pasangan itu telah menikah hampir 1 tahun. Tidak pernah ada hubungan suami istri, yang cukup membuktikan bahwa perasaan mereka sudah lama retak. Pernyataan Nyonya barusan sama sekali tidak benar. Pengacara pihak Liu Ruyan masih belum menyerah. Dia terus-menerus memegang erat gagasan bahwa Liu Ruyan sangat mencintai Gu Chen, menekankannya berulang kali, dan bersikeras untuk tidak bercerai. Mencoba mempengaruhi hakim. Hakim terdiam sejenak, mengambil palu hakim. Dia mengetuknya dengan keras dan dengan serius mengumumkan bahwa setelah pemeriksaan pengadilan ini, meskipun bukti yang diajukan oleh penggugat dapat membuktikan perilaku perselingkuhan fisik terdakwa Liu Ruyan, tetapi terdakwa Liu Ruyan menyatakan di pengadilan bahwa dia sangat mencintai penggugat dan bersedia memperbaiki diri, menggabungkan situasi pernikahan kedua belah pihak. Pengadilan percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk memperbaiki perasaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, menolak tuntutan cerai penggugat Gu Chen. Kalimat ini seketika membuat seluruh ruang sidang menjadi ramai. Ada yang senang, ada yang sedih. Leng Qingqiu sangat marah sampai gemetar, dan tiba-tiba berdiri. Dia berkata dengan emosi, Yang Mulia Hakim, rantai bukti kami lengkap. Terbukti dengan jelas bahwa Liu Ruyan berselingkuh, menipu, dan memprovokasi laporan berita. Perasaan kedua belah pihak sudah lama retak, dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Mohon Yang Mulia Hakim untuk meninjau kembali kasus ini. Pihak kami mengajukan banding. Banding ditolak. Hakim mengetuk palu lagi.
Dia dengan tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum. Sidang kali ini berakhir di sini. Saya duduk di kursi penggugat. Saya tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, ini adalah novel, dan sang protagonis wanita memiliki keberpihakan surga. Bahkan jika buktinya kuat, perceraian tidak mungkin terjadi. Hukum di sini hanyalah payung pelindung bagi protagonis wanita, kan? Aku perlahan mengangkat mataku, pandanganku tertuju pada hakim, dan berkata dengan jelas kata demi kata. Saya mengerti, Hakim. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Jika keadaan berbalik suatu hari nanti, saya harap Anda tetap adil. Jika tidak, ini hanya berarti Anda membenci pria di hati Anda dan hanya menyukai wanita. Wajah Hakim menjadi pucat karena kata-kata saya. Dia tiba-tiba mengangkat palu Hakim dan memukul meja dengan keras, berteriak, Tuan Gu. Perhatikan kata-katamu. Ini adalah pengadilan. Aku terkekeh. Tanpa menahan diri, kata-kata kotor keluar dari mulutku. Perhatikan ibumu. Ibumu benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia, Tuan Gu. Hakim marah. Staf di pengadilan tampak terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa seseorang berani menentang hakim di pengadilan. Aku meliriknya dengan jijik, malas berbicara omong kosong lagi, dan berdiri. Dia merapikan setelan jasnya yang dibuat khusus, posturnya masih anggun, dan berbalik untuk pergi keluar pengadilan. Kasus gugatan cerai ini, di permukaan, saya kalah. Kalah telak, tapi secara pribadi, saya sama sekali tidak sedih. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Leng Qingqiu mengikuti keluar, wajahnya pucat karena marah. Dia gemetar. Dia telah berpraktik selama puluhan tahun dan belum pernah menghadapi kasus yang begitu menyedihkan. Rantai buktinya begitu lengkap, faktanya begitu jelas, tapi dia tetap kalah. Ini bukan hanya kekalahan dalam sebuah kasus. Tidak, ini adalah kekalahan muka. Leng Qingqiu mengejar saya, dengan nada bersalah, Tuan Gu. Maafkan saya tidak melakukannya dengan baik. Saya akan kembali dan merapikan materi sekarang. Terus ajukan banding. Jangan khawatir, kali ini. Saya tidak akan membebankan biaya apapun. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan perceraian ini. Saya berbalik dan menepuk pundak Leng Qingqiu. Tidak ada sedikit pun kemarahan. Tidak perlu, pengacara Leng. Tidak apa-apa. Saya akan tetap membayar Anda seperti biasa. Saya tidak akan kurang sedikit pun. Tidak, Tuan Gu. Saya harus membantu Anda sampai akhir. Leng Qingqiu panik, semakin tegas. Saya tidak bisa kalah seperti ini. Ini menyangkut reputasi saya, dan juga menyangkut hak-hak Anda. Wanita jalang itu. Dia sama sekali tidak pantas. Perceraian ini harus terjadi. Aku tertawa. Pengacara Leng, sungguh tidak apa-apa. Saya tidak ingin bercerai lagi sekarang. Leng Qingqiu tercengang. Tuan Gu, Anda tidak ingin bercerai lagi? Liu Ruyan itu adalah wanita jalang. Mengapa Anda tidak ingin bercerai? Aku mengangguk. Kata-katamu ini. Aku suka mendengarnya. Tapi, menghabiskan uangnya dan berpikir dengan baik. Memikirkannya juga cukup baik. Pengacara Leng, aku memutuskan. Sekarang dengan 10 kali lipat harga. Aku mempekerjakanmu sebagai pengacara pribadiku. Di masa depan, aku masih punya banyak urusan hukum yang harus kau tangani. Leng Qingqiu tampak bingung, tidak mengerti pikiranku, tapi tidak berani bertanya lebih banyak. Terlebih lagi, bayaran yang diberikan Gu Cheng adalah 10 kali lipat dari biasanya. Dengan bayaran yang begitu besar, masih tidak bisa bercerai? Kalau begitu, aku tidak akan bercerai. Menghabiskan uang keluarga Liu, ditemani 2 orang bajingan, memajukan plot cerita sebenarnya juga cukup baik. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan. Menyakiti siapapun sama saja. Anggota keluarga Liu keluar dari pengadilan. Melihatku, wajah mereka menunjukkan senyum puas, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Semuanya seperti ayam jantan yang memenangkan pertarungan, bertahan dengan ganas. Liu Ruyan melangkah maju. Melihatku, nadanya cukup arogan. Gu Cheng, apakah kamu melihatnya? Selama aku tidak ingin bercerai, kamu tidak akan bisa menceraikanku. Aku menyarankanmu untuk menyimpan pikiran kecilmu itu dan kembali padaku dengan patuh. Jadilah menantu keluarga Liu yang baik. Tidak ada gunanya bagimu. Aku tertawa. Tertawa dengan sangat bahagia. Tidak bercerai tidak masalah. Tapi, Liu Ruyan, kuharap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Wajah Liu Ruyan langsung tenggelam. Gu Cheng, kamu sudah cukup membuat keributan. Jangan memprovokasiku lagi, kalau tidak, itu tidak akan baik untukmu. Aku mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan pergi. Liu Ruyan melihat ini, secara naluriah mengulurkan tangan. Dia ingin menarikku, tapi dihalangi oleh pengawal di belakangku. Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Aku berjalan ke mobil. Pengawal membuka pintu mobil, siap masuk. Song Yaozi tiba-tiba berlari. Gu Cheng, tunggu sebentar. Kita perlu bicara. Aku menoleh ke arah Song Yaozi. Tatapan mataku penuh dengan ketidakpedulian.
Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Song Yaozi menahan amarahnya. Dengan sedikit kelembutan yang disengaja, ini tentang ayahmu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Hal ini sangat penting bagimu. Tatapanku bergetar. Ayah dari tubuh asli adalah rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Meskipun aku bukan tubuh asli, karena aku menempati tubuhnya, aku tidak bisa mengabaikan urusan ayah tubuh asli. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Oke, aku akan memberimu satu kesempatan. Kilatan melintasi mata Song Yaozi. Dia tahu bahwa yang paling dikhawatirkan Gu Chen adalah ayahnya. Ini adalah bahan tawaran Gu Chen. Jika dia menangkap ini, dia pasti bisa membuat Gu Chen berkompromi. Membuatnya menyerahkan saham yang dipegangnya. Aku melihat sekeliling. Udara dingin dan dingin. Ada banyak orang di sini. Kita harus pindah ke tempat lain untuk berbicara. Setelah selesai berbicara, aku naik mobil lebih dulu dan memberitahu pengemudi. Pergi ke restoran paling mewah di dekat sini. Buka ruang pribadi. Mobil perlahan melaju. Tidak lama kemudian, kami tiba di sebuah restoran pribadi mewah. Aku mengajak Song Yaozi masuk ke ruang pribadi yang mewah. Begitu Song Yaozi duduk, dia tidak sabar untuk berbicara. Jika kita bisa membicarakan saham, satu kali makan saja. Dia tidak mempedulikannya. Dia bersiap untuk berbicara lagi, dan aku memotongnya lagi. Dengan nada tidak sabar, jangan bicara, melihatmu saja membuatku mual. Tunggu sampai aku selesai makan. Gu Chen, wajah Song Yaozi bergetar. Wajahnya sangat jelek. Kenapa? Tidak mau bernegosiasi? Aku akan pergi sekarang. Aku berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Song Yaozi berdiri dan menenangkan. Kamu makan. Aku akan menunggumu selesai makan. Mendengar ini, aku akhirnya puas. Aku duduk lagi, mengambil menu, dan memesan banyak hidangan mewah. Semuanya adalah yang termahal di restoran ini. Aku berkata dengan tenang kepada pelayan, buka sebotol anggur merah termahal di hotel Anda. Yang 800.000 ini. Song Yaozi mendengar 800.000, dan jantungnya berdebar kencang. Anggur merah 800.000 sebotol, ditambah satu meja hidangan. Makan ini akan menghabiskan jutaan. Dia mengertakkan gigi, tetapi tidak berani bersuara. Selama dia bisa mendapatkan saham, semuanya sepadan. Aku melihat ekspresi Song Yaozi yang tertekan tetapi tidak berani marah, dan sudut mulutku tersenyum. Ini baru permulaan. Masih banyak lagi. Di zaman sekarang, aku paling tidak takut pada orang yang tidak tahu malu. Selama aku tidak punya moral, tidak ada yang bisa mengikatku. Aku menganut prinsip. Aku tidak peduli apakah orang lain mati. Pelayan segera membawakan makanan dan anggur. Silakan, apakah Anda ingin mulai makan? Tanya pelayan. Makan. Oke. Mendengar ini, Song Yaozi hampir muntah darah. Aku mengambil pisau dan garpu, dan mulai makan dengan tenang, dengan sikap elegan. Sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Song Yaozi yang canggung. Song Yaozi melihatku menikmati makanan, dan amarah di hatinya semakin kuat. Demi saham, dia menahan diri berkali-kali. Aku makan selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, Song Yaozi berkali-kali tidak bisa menahan kegelisahannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, bibirnya bergerak, ingin berbicara tentang saham dan ayahku. Setiap kali dia bertemu dengan tatapan yang kuberikan padanya. Kata-kata yang sudah sampai di bibirku tertelan kembali. Mataku tidak menunjukkan kemarahan. Hanya rasa jijik, seolah melihat badut murahan yang membuat Song Yaozi tidak nyaman. Meskipun hatiku terbakar api, aku menahannya dan duduk di samping. Memperhatikanku makan perlahan. Akhirnya, aku meletakkan pisau dan garpu, mengambil serbet sutra di samping. Dan dengan lembut menyeka sudut bibirku dengan gerakan yang elegan dan tenang. Setelah meletakkan serbet, aku baru mengangkat pandanganku ke arah Song Yaozi. Sudah selesai makan. Ada apa? Bicaralah. Nada suara Song Yaozi terdengar sengaja lembut, berusaha mengendalikan suasana. Chen, bukankah kamu selalu menginginkan gelang giok yang dipakai ayahmu semasa hidupnya? Aku mengangguk. Kenapa? Sekarang kamu mau memberiku gelang itu? Aku sudah lama memahami trik Song Yaozi. Jiwa asli selama hidupnya selalu dikendalikan oleh Song Yaozi dengan gelang giok ini. Setiap kali Song Yaozi ingin membuat jiwa asli berkompromi, ingin membuat jiwa asli menyerahkan keuntungan, dia akan mengeluarkan gelang ini sebagai umpan. Jiwa asli, karena terlalu merindukan ayahnya, setiap kali akan terkendali. Dengan enggan dimanipulasi oleh Song Yaozi, meskipun tahu Song Yaozi memanfaatkan dirinya, tidak bisa melepaskan warisan ayahnya. Tetapi aku bukanlah jiwa asli. Melihat penampilan Song Yaozi yang penuh percaya diri, di hatiku hanya merasa geli. Hanya sebuah gelang, benda mati saja. Song Yaozi melihatku mengangguk. Dan kesombongan melintas di matanya. Dia tahu, Gu Chen masih peduli pada warisan ayahnya. Masih bisa dikendalikannya. Dia berdehem dan berkata, aku bisa memberimu gelang itu. Tetapi kamu juga harus menyanggupi satu hal 20% grup Wen yang ada di tanganmu. Aku tidak mau. Sebelum dia selesai berbicara, aku langsung memotongnya.
Terus terang saja, tanpa ragu sedikit pun. Apa katamu? Song Yaozi tercengang, kesombongan di wajahnya membeku. Dia ragu apakah dia salah dengar. Kamu tidak mau warisan ayahmu lagi? Itu adalah barang kesayangan ayahmu semasa hidupnya, satu-satunya kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukmu. Aku bersandar di belakang kursi, sikapku malas, seolah tidak peduli sama sekali. Hanya sebuah gelang jelek, ada apa yang perlu dihargai? Orang yang sudah tiada. Memegang benda mati untuk apa? Kamu suka menyimpannya saja. Song Yaozi sangat marah, membanting meja dan berdiri. Wajahnya memerah, menunjukku. Itu adalah warisan ayahmu, satu-satunya yang dia tinggalkan untukmu. Bagaimana kamu bisa berkata tidak mau begitu saja? Nada bicaraku tenang, setiap kata menusuk. Langsung ke sasaran. Aku tahu, itu warisan ayahku. Tetapi kamu tidak memberikannya padaku, aku bisa berbuat apa? Lagi pula, demi sebuah gelang jelek ini, aku harus membiarkanmu memanipulasi, membiarkanmu mengendalikan, jika ayahku tahu di surga. Saber kue por umagara kue berada, teculpei edeisei fochmi usar. Profavelmente, ele saltaria ducai sadraiva, rasgaria seurosto hipocerita equebraria amesa. Foce. Song Yaozi tremeu draiva minhas palavras, seuslabio secontorcendo. Mas ele nauchon seguya dizer uma palavra. Ele nunca imagino que guchen realmente desistiria dos bens deisados por soupai. Iso arruino seus planos. Pendo a furia de Song Yaozi, mas sua impotencia. Eu friamente, mau corachao cheio de escharnio. Poche acha que pode me controlar como uma pecha de fundichao? Tau ingenuo. Song Yaozi olho para mim, tentando encontrar mo rosto bonito. Tracho de minha antiga docilidade e gentileza. Mas ele sofio indiferencha. Desprezo e crueldade. Nenhum tracho do passado. Guchen a sua frente. Era como se tivesse renascido. Não era mais aquela criança que ele podia manipular e controlar. Depois do momento de silencio, Song Yaozi ameaçou levemente. Guchen. Não sejatolo. Não pense que ter 20% das ações do grupo wen significa que foce pode fazer o que quiser. Foce pode ser imprudente. Se as ações da wen cairem nas mãos de outra pessoa, foce não terá o bom final. Ouvi isso ainda mais. Se o proprietário original tivesse ouvido isso, ele certamente teria obedecido. Sem ousar resistir minimamente. Mas quem está sentado na frente dele agora é Guchen, o último herdeiro Swansue de Maoshan. Sem falar uma família wen, mesmo des famílias wen, eu não me importo. Foce quer dizer que umora, mourosto não mostrava emochao. Eu apenas fiquei la calmamente olhando para Song Yaozi. Era calmo, mas como significado penetrante. Song Yaozi ainda não queria romper com Guchen. Chen Sheng dice, Chen, como foce pode pensar assim? Foce membro da família wen, foce mo filho. Eu não sou venenosa a ponto de comer mo filho. Como a mamãe poderia te machucar? Mamãe só não quer que foce cometa erros. Se a família wen for destruída, foce também será destruído. A escala atual do grupo wen, o qual long ele se desenvolveu hoje. Foce quer que eu te diga como ele feio? Eu sorry, mau sorry so cheio de escharnio. Cada palavra, clara e forte, como uma faca afiada, perfurando o corachao de Song Yaozi. Tudo o que a família wen tem hoje fo obtido através da anisachao da família yu. Foce se chasou como upai com base nos bens da família yu. Usando a identidade do meu pai, anesando gradualmente o grupo CU se apropriando de tudo da família yu. O rosto de Song Yaozi fichó instantaneamente pálido, seus olhos cheios de panico. Seu corpo comenzó a tremer levemente. Ele nunca imaginó que Guchen soubesse disso. Eu continuei. Desde que meu pai entrou na família wen, Foce planejou incessantemente. Fez ele engravidar repetidamente, fez ele abortar, dan fichó o corpo dele. Forçou ele a desistir de sua carreira, tirou gradualmente seus direitos, anesou o grupo CU. Song Yaozi, Foce de Sumana. Nos últimos 2 años antes de sua morte. Untuk menyembunyikan kebenaran, untuk mencegahnya berbicara, dia malah menguncinya di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, tidak membiarkannya melihat cahaya, tidak membiarkannya menghubungi dunia luar. Jangan berpikir aku tidak tahu hal-hal ini. Tidak, bukan begitu. Song Yaozi membela karirnya. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Semua ini palsu. Ayahmu sakit waktu itu. Dan keadaan mentalnya tidak terlalu stabil. Selama beberapa tahun itu, ibu mencari begitu banyak dokter terkenal di dalam dan luar negeri untuk menyembuhkannya. Berapa banyak usaha yang telah dicurahkan, bukankah kamu tahu? Melihatku diam. Menatapnya dengan tenang, nada suara Song Yaozi dalam, dengan sedikit keluhan dan kesedihan. Dia mengalami gangguan mental waktu itu dan tidak bisa melihat cahaya, jadi aku menempatkannya di ruang bawah tanah. Tempat itu tenang dan cocok untuk pemulihannya. Aku sudah menghubungi dokter top di luar negeri saat itu.
Aku bersiap membawanya ke luar negeri untuk pengobatan, tetapi tepat sebelum keberangkatan, sesuatu terjadi. Dia meninggal. Aku duduk di kursi dan mendengarkan dengan tenang. Aku hanya merasa jijik dengan kepalsuan Song Yaozi, jijik dengan aktingnya. Jijik dengan kekejaman, keserakahan, kepalsuan, dan kekejamannya terhadap Yuan. Dia tidak akan ragu untuk melakukan apapun demi keuntungan. Song Yaozi awalnya berpikir bahwa penampilan penuh kasih dan sabarnya ini. Bahkan jika itu tidak membuat Gu Chen benar-benar berkompromi, itu bisa melunakkan sikapnya. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah sikap dingin yang ekstrim ini. Dia tidak tergerak. Aku langsung ke pokok masalah. Jika kamu begitu baik pada ayahku, jika kamu sangat menyayanginya, sangat peduli padanya, mengapa kamu menggunakan barang-barang peninggalannya untuk menukarnya dengan keuntungan dariku? Mengapa menggunakan barang-barang peninggalannya untuk mengendalikan aku, memaksaku menyerahkan saham? Song Yaozi tertegun. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana membela diri. Pertanyaan ini langsung merobek topeng kepalsuannya, membuatnya tidak dapat membantah. Melihat penampilannya yang menyedihkan, aku tersenyum. Jangan bicara begitu dalam, dan jangan berpura-pura begitu tidak bersalah. Sebenarnya, aku tahu segalanya. Tebak, bagaimana aku bisa tahu begitu rinci? Tebak, bagaimana aku tahu kamu memenjarakan ayahku? Bagaimana aku tahu kamu mengambil alih keluarga Yu? Ekspresi Song Yaozi semakin jelek. Dia mengingat dengan hati-hati. Pengambil alihan keluarga Yu dan pemenjaraan Yuan saat itu dilakukan dengan sangat rahasia. Semua orang yang tahu dibungkam. Bagaimana Gu Chen bisa tahu begitu rinci? Melihatku bingung dan panik, aku semakin tersenyum penuh kemenangan. Aku dengan baik hati menjawabnya. Jika kamu ingin tahu jawabannya, kembalilah dan tanyakan pada putramu yang lain. Dia akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Song Yaozi terkejut dan seketika mengerti. Si bodoh itu, apalagi yang dia lakukan di belakangku? Aku mengangkat alisku. Rejeitar abertamente. Ea familia wen nao temos nada para discutir. Como maupai moreu, se muito bem. Foch nao precisa estar akui. Encenando aemae charin hosa comigo, acho no gento. Cuando coletar todas as evidencias. Mesmo vou te mandar para baiso para pedir desculpas ao meu pai. No rosto de Song Yaozi, cheio de poeira. Mais chon fusao. Gu Chen, sou suai mai. Ri do significado seus olhos, entao Song Yaozi entrou panico. Ele recuo instintivamente. Tropechou uma cadeira profunda, brilhou sentou-se pesadamente nela. So entao ele acordou abruptamente, asustado. Gu Chen na sua frente realmente diferente. Song Yaozi ergueu a cabeça, pisando os olhos naquele rosto bonito e ensolarado. Meu coração estava frio. Yuan me criou muito bem. Eu sou incrivelmente talentoso. Tenho uma capacidade de aprendizado ainda mais surpreendente do que genio. Apenas anolongue da familia Wen. Faz com que as pessoas não possam deixar de admirar. Minha crueldade excedeu muito as expectativas dele. Secretamente se arrepende su coração. Se ele soubesse disso, não deveria ter deixado Gu Chen se tornar liuruyan. Deveria ter me tranchado firmemente na familia Wen, me mantido firmemente suas maos, não me dando a chance de crescer. Não me da chance de resistir. Após meio se chulo de silencio, Song Yaozi reprimiu o arrependimento su coração. Como tomai suave, ele tentou usar outro motivo para me fazer ceder. Seu avô volta para o país amanhã. Seu avô ama desde criança. Como neto dele. Foche deveria insinyur para Casavelo. Eu escolhi caminho difícil, como tom de ameaça. Foche querqueu volte, tudo bem, mas. Foche temque me prometer uma condição. Diga, o que foche quer? Song Yaozi perguntou ansiosamente. Eu não estava brincando nemo pouco. Eu disse, me de 5% das ações. Contanto que foche prometa, eu voltarei. Menos ponto. Não serve. Impossível. Song Yaozi recuso sem pensar. Eu não fiquei com raiva nemo pouco. Abri minhas maos. Então não hanada que eu possa fazer. Se foche não me der as ações. Eu não vou voltar. De qualquer forma, os assuntos da familia Wen. Não tem nada a ver comigo. As ações minhas maos, posso vendê-las se quiser. Não importa se foches morrem. Song Yaozi estava tão furioso que quase pulou. Gu Chen. Seu avô ama foches, agora que ele voltou, foche ATPD condições para velo. Foche ainda tem alguma consideração por seus idosos? Foche ainda tem alguma piedade filial? Eu levantei uma sobrancelha. Não me importou com quem foche, anciao ou com sua piedade filial. Se foche não me der ações, mesmo que recevenha, eu não irei. Song Yaozi olhou para minha indiferença sobre que Gu Chen realmente não se importava. O que disso tonta. Quase chai no chao.
Song Yaozi levantouse bruscamente e milancio UM Olhar. Cheyo Draiva. Bom, muito bom. Guchen, poche vai se arrepender. Dito iso, ele afastou a cadeira. Ele saiu furiosamente direção à porta de sala privada e bateu a porta com força. Eu observei as costas de Song Yaozi correndo para longe, sorriso de alivio e satisfacao apareceu no canto da minha boca. Acenei para o garçom na porta. Vea, segureo não pagou a conta. Não deixe ele sair. Embrulhe cinco garrafas de vinho tinto, o mesmo tipo que bebi agora. O garçom concordou e imediatamente saiu correndo atrás dele. Seguindo as instruções de Bucheng, ele parou Song Yaozi, que estava prestes a sair do hotel. Peguei a taça de vinho novamente. Despejei uma taça de vinho tinto para mim. A taça de cristal tremeu e eu tomei gole. O sabor era rico e ligeramente persistente. Meu humor. Estava excepcionalmente bom. Eu quería torturarlo lentamente. Como gato brincando como rato. Por deixa-los desmoronar. A familia Wen, nenhum deles pode escapar. O tempo é bom, vamos devagar. Eu bebi todo o vinho tinto na taça de cristal. Coloquei a taça de vinho de lado e levantei para alisar meu terno sob medida. Levantei a mão para colocar os óculos de sol. Cobri apreguicha nos meus olhos e saí de sala privada com passos largos. Ao sair do elevador, enam uma figura familiar e sorriso apareceu no canto da minha boca. Song Yaozi estava perto do balcão da recepção, com o rosto sombrio. Ele ainda não tinha ido embora. Assim que Song Yaozi me viu, ele veio furiosamente e minha direção. Guchen, o que vou fazer? Pare de me incomodar. Eu não vou te incomodar, mas o que eu pedi para embrulhar não sao apenas cinco garrafas de vinho. Song Yaozi tremeu de raiva. Esse vinho tinto de 800.000 por garrafa. Eu encolhi os ombros. Dai, o presidente do grupo Wen, Foch não pode pagar o dinheiro de algumas garrafas de vinho? Foch, não foi longe demais. Song Yaozi deu dois passos à frente, o dedo quase tocando meu rosto. Meus olhos ficaram frios. Levantei a mão e agarrei o dedo de Song Yaozi que apontava para mim, meu rosto ainda como sorriso radiante. Mas não havia calor nenhum nos meus olhos. A força na minha mão aumentou gradualmente, torcendo su dedo para trás. Meus labios se moveram suavemente. Eu não gosto que ninguém aponta para mim. Ah, Guchen, lepaskan tanganku. Aduh, sakit, cepat lepaskan. Song Yaozi berteriak kesakitan. Jari-jarinya diremas erat oleh Guchen, tulang-tulangnya terasa nyeri menusuk. Dia meronta-ronta sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri. Kilatan dingin melintas di mataku, dan aku mengerahkan kekuatan pada tanganku. Hanya terdengar suara, krek, yang keras, dan jari Song Yaozi dipaksa menekuk ke sudut yang aneh. Dia menekuk lurus ke bawah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Song Yaozi hampir pingsan. Dahinya seketika dipenuhi keringat dingin. Jeritan kesakitannya menarik perhatian semua orang di aula. Aku melepaskan tanganku. Berjalan ke meja konter, mengambil tisu bersih, dan menyekat tanganku dengan santai. Setelah menyekat tangan, aku mengangkat mata dan berkata kepada seorang pelayan di samping. Simpan semua 2 baris anggur merah ini. Selain itu, anggur merah yang tadi itu, seharga 800.000 per botol. Simpan 20 botol lagi. Semua biaya, semuanya dibayarkan oleh Nyonya Wen ini. Pelayan itu sangat peka, menjawab dengan hormat, baik. Tuan Gu, saya akan segera membuat tagihan. Saya jamin setengah jam. Mendengar ini, Song Yaozi tidak lagi memikirkan rasa sakitnya. Dia mendongak. Matanya dipenuhi amarah, dan meraung ke arahku, Guchen, kau gila, 2 baris anggur merah, ditambah 20 botol seharga 800.000. Berapa harganya? Aku berbalik menatapnya. Senyumku semakin liar. Aku baru saja bilang, kalau kau menggonggong padaku lagi. Masalahnya bukan hanya beberapa botol anggur. Kau tidak mau mendengarkan. Kau, melihat Song Yaozi masih ingin mengatakan sesuatu, aku mengangkat mata dan mengangguk kepada pelayan. Selain itu, anggur merah senilai 800.000 itu, simpan semuanya bersama. Baik, Tuan Gu, pelayan itu segera menjawab. Dia dengan cepat menambahkan ketagihan, tanpa sedikit pun keraguan. Song Yaozi gemetar. Pandangannya menjadi gelap, tapi dia tidak berani memarahi lagi. Setelah kejadian di ruang pribadi tadi, dia juga menyadari bahwa Guchen sekarang memiliki kekuatan. Aku melihatnya merasa tertekan namun tidak berani melawan, dan tersenyum jahat. Bayar uangnya dengan patuh, jangan membuatku marah lagi. Kalau tidak, percaya atau tidak, aku bisa membuat saham grup Wen anjlok. Anda tenang saja, kami pasti akan menyimpannya dengan baik, pelayan itu menjawab dengan hormat. Aku memakai kacamata hitamku. Tidak melihat Song Yaozi lagi, dan berjalan keluar dari restoran dengan angkuh. Song Yaozi menatap punggungku yang pergi dengan penuh gaya, dan melompat-lompat karena marah.
Kwitansi di tangan pelayan sudah siap dan diserahkan kepada Song Yaozi. Nyonya Wen, bisakah Anda membayar tagihannya? Totalnya 27 juta. Song Yaozi menoleh dan menatap tajam pelayan. Batalkan. Batalkan semuanya. Pelayan menunjukkan sedikit kesulitan di wajahnya, tetapi masih berkata dengan hormat. Maaf, sesuai instruksi Tuan Gu, barang-barang itu sudah disiapkan untuk disimpan. Tidak bisa dibatalkan. Kalian, Song Yaozi hampir mati karena marah. Dia awalnya datang untuk meminta saham dari Gu Chen, tetapi alih-alih mendapatkan saham, dia malah dijebak oleh Gu Chen. Song Yaozi hanya bisa mengertakkan gigi, mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya, dan memberikannya kepada pelayan untuk segera memprosesnya. Pelayan dengan cepat menerima kartu hitam itu, memprosesnya, dan mencetak struk pembayaran. Dia menyerahkannya kembali kepada Song Yaozi. Nyonya Wen, terima kasih atas pembayaran Anda. Ini struk Anda. Song Yaozi menerima struk itu, tanpa melihatnya, meremasnya menjadi bola di tangannya, dan melemparkannya ke tanah. Dia melihat deretan anggur merah di belakang meja, merasa sangat marah. Dia berjalan maju dan ingin membawa anggur merah itu pergi, tetapi pelayan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, meminta maaf. Nyonya Wen, anggur merah ini atas nama Tuan Gu Chen. Sesuai instruksi Tuan Gu, tidak ada yang boleh memindahkannya atau membawanya pergi. Hanya Tuan Gu sendiri yang bisa mengambilnya. Song Yaozi menyaksikan anggur merah itu, tidak dapat menyentuhnya sama sekali, dan memelototi pelayan itu dengan tajam. Mengertakkan gigi, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu restoran. Pemandangan ini terlihat oleh dua orang di area istirahat di sebelah kiri aula. Mereka menatapnya dengan mata terbelalak. Salah satunya adalah seorang wanita muda berwajah tampan yang mengenakan jubah tau. Dia terkejut dan berkata, "Sial, wanita ini? Bukan Song Yaozi dari Wen Group? Dia diintimidasi seperti ini? Siapa pria itu? Bajingan ini berani mematahkan jari Nyonya Wen dan menipunya dengan begitu banyak anggur merah? Luar biasa, luar biasa." Wanita yang duduk di seberangnya mengenakan setelan jas yang dibuat khusus, dengan aura yang anggun. Dia menarik pandangannya dan tersenyum. "Xiao Su, ayo pergi. Kamu baru turun gunung, jadi kamu tidak tahu situasinya. Orang ini bukan orang biasa. Dia adalah tokoh terkenal yang baru-baru ini mendominasi berita utama." Su Xinghe tampak bingung. Tokoh terkenal? Bintang kecil? Tapi pria ini memang sangat tampan dan berkarisma. Chen Sheng mengatur kata-katanya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi di internet. Dia adalah putra Song Yaozi. Namun, Song Yaozi tidak terlalu menyukai putra ini. Dia lebih menyukai anak haramnya sendiri. Su Xinghe mendengarkan dengan bingung. Dia menggaruk kepalanya. Apa-apaan ini? Chen Sheng mendesah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan membuka platform T. Jari-jarinya bergerak cepat mencari berita gosip terkait lalu melempar ponsel ke Su Xinghe. Sulit dijelaskan padamu, lihat sendiri. Setelah melihatnya kau akan mengerti. Su Xinghe menerima ponsel dan membolak-baliknya. Saking banyaknya, dia sampai tidak sadar. Saat melihat berita berikutnya, dia terkejut melihat kolom gosip platform. 9 dari 10 berita adalah tentang Gu Chen. 1 sisanya juga tentang Gu Chen dan Liu Yan. Astaga, Su Xinghe tidak bisa menahan seruannya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar, sengaja mengklik untuk melihat awal mula dan akhir cerita. Semakin dia membaca, semakin dia terpukau. Semakin dia membaca, semakin dia terkejut. Sialan, dikhianati istri. Ditantang oleh anak haram, diabaikan ibu, benar-benar awal yang buruk. Pria bernama Gu Chen ini benar-benar hebat. Tidak takut sama sekali, malah balik menyerang. Su Xinghe menonton sambil memuji, wajahnya penuh kekaguman. Terutama saat melihat Gu Chen yang memaki-maki dengan kata-kata kasar, tapi anehnya tidak diblokir oleh platform. Hebat, benar-benar hebat. Su Xinghe semakin terpukau, bahkan ingin mencari kontak Gu Chen. Chen Sheng, apakah kamu kenal Gu Chen? Jika kenal, berikan aku kontaknya. Chen Sheng melihatnya begitu terpesona, memutar bola matanya. Dari mana aku mengenalnya? Mendengar itu, Su Xinghe sedikit kecewa, tetapi tetap tidak meletakkan ponselnya, terus membolak-balik berita dan komentar terkait. Dia membacanya dengan asyik selama belasan menit. Saat dia sedang asyik membaca, tiba-tiba muncul notifikasi di layar ponsel. Akun media sosial Bu Cheng telah diperbarui. Su Xinghe langsung bersemangat, segera mengkliknya untuk melihat konten yang diperbarui. Isinya adalah sebuah video. Judul videonya adalah rekaman lengkap peninjauan kasus perceraian. Bukti kuat, tapi tidak diizinkan bercerai. Sungguh konyol. Videonya sangat panjang, merekam secara lengkap seluruh proses kasus perceraian hari ini. Mulai dari Leng Qingqiu mengajukan bukti, pembelaan pihak Liu Ruyan, hingga putusan hakim. Setiap detail terlihat jelas. Pihak Liu Ruyan menghadapi bukti yang tak terbantahkan. Tidak dapat membantah sama sekali, hanya bisa berpegang teguh pada argumen sangat mencintai Gu Chen.
Mereka berulang kali menekankan bahwa mereka tidak ingin bercerai, mati-matian menolak untuk bercerai. Bahkan menampilkan drama pengakuan cinta yang mendalam. Gu Chen juga menambahkan komentar di bawah video. Dia juga menambahkan tagar, "Gu Chen, wanita jalang ini bersikeras tidak mau bercerai. Cinta sejati apa? Cahaya bulan putih apa? Semua omong kosong. Saat aku kesulitan dan pamer cinta di depan umum. Saat kau memprovokasi netizen untuk menyerangku, kenapa kau tidak bilang mencintaiku? Sekarang bukti sudah jelas. Kau berpura-pura penuh kasih." Wajah Gu Chen pasti sudah bengkak. Wanita jalang ini tidak mau bercerai, dia pasti tidak punya kesempatan untuk naik tahta. Su Xinghe menonton sampai akhir video, hakim memutuskan untuk menolak permintaan cerai Gu Chen. Saat dia berpikir ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan mereka, dia langsung meledak. Tiba-tiba dia memukul sofa. Dia melompat karena marah, sama sekali tidak peduli dengan. Apakah hakim ini sakit jiwa? Nona Su, Anda tidak mengenalnya. Mengapa Anda begitu marah? Chen Sheng sangat tidak mengerti. Bukankah seharusnya orang melihatnya sebagai hiburan saja? Mengapa sampai marah sampai wajah dan lehernya memerah? Tidak mungkin, saya tidak tahan lagi. Liu Ruyan adalah wanita jalang sejati. Jika saya bertemu Liu Ruyan, si wanita jalang itu, saya pasti akan mematahkan kakinya. Su Xinghe sangat marah. Buku-buku jarinya berderak. Chen Sheng melihat Su Xinghe melompat karena marah, dan merasa tidak berdaya. Itu urusan suami istri, mengapa kamu begitu marah? Lagi pula, ini adalah keputusan pengadilan. Tidak peduli seberapa marah Anda, itu tidak berguna. Suami istri apa? Liu Ruyan, si wanita jalang itu, sama sekali tidak pantas mendapatkan pria sebaik ini. Gu Cheng begitu, dia seharusnya segera menceraikannya dan menjauh dari wanita jalang ini. Chen Sheng bingung. Dia tidak mengerti dari mana datangnya kemarahan Su Xinghe. Dia bahkan tidak mengenal mereka. Video penundaan sidang yang saya posting ini menimbulkan sensasi besar di internet. Hanya dalam beberapa menit, video itu menjadi trending topik, dengan lebih dari 10 juta penayangan. Kolom komentar langsung dibanjiri pesan dari netizen. Semuanya mencaci maki Liu Ruyan dan hakim. Sial, sial. Setelah menonton video itu, saya gemetar karena marah. Liu Ruyan, si wanita jalang itu. Bukti ada di sini, dan dia masih berani berpura-pura penuh kasih sayang. Sungguh menjijikan, menjijikan sampai ke akar-akarnya. Sungguh menjijikan. Apakah hakim ini gila? Rantai bukti begitu lengkap. Liu Ruyan berselingkuh, menipu uang, memanipulasi opini publik, semuanya gagal. Dia masih mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan mereka. Saya menolak tuntutan perceraian. Saya sangat curiga hakim menerima uang dari keluarga Liu. Kalau tidak, mengapa dia begitu memihak? Omong kosong macam apa ini? Cinta sejati bisa memanipulasi opini publik terhadap suaminya? Liu Ruyan, bisakah kamu sedikit lebih bermoral? Terus terang, keluarga Liu takut Gu Cheng akan menceraikannya dan tidak bisa lagi memeras uang Gu Cheng. Mereka menyuap hakim. Hakim itu memihak Liu Ruyan. Sungguh menjijikan. Di dunia ini, apakah tidak ada lagi keadilan? Saudara Gu Cheng terlalu menyedihkan. Bukti begitu kuat, namun dia masih kalah. Tapi jangan berkecil hati, saudaraku. Kami semua mendukungmu. Saudaraku, kamu harus terus mengajukan banding. Kamu harus menceraikan wanita jalang ini. Pastikan dia dan pelacur kecil itu membayar harga yang pantas. Saudara Gu Cheng, jangan menginginkan wanita jalang ini lagi. Kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan wanita seperti apapun yang kamu mau. Liu Ruyan, si wanita jalang itu. Sama sekali tidak pantas. Dukung Gu Cheng, tolak wanita jalang itu, tolak pemerasan, tolak keberpihakan. Hampir semua komentar berasal dari laki-laki, hanya sedikit yang mempertanyakan perempuan. Semuanya diserang dan ditekan oleh laki-laki. Video yang aku unggah ini benar-benar membuat semua pria marah besar. Rasanya seperti tiba-tiba semuanya tercerahkan. Bangkitlah para pria. Di kolom komentar, kemarahan warganet semakin membara. Pesan-pesan menghina Liu Yan sebagai wanita murahan, pelakor, dan hakim yang bias membanjiri layar. Hampir tidak ada komentar positif yang terlihat. Semakin banyak warganet bergabung mendukungku, seluruh jaringan mendukungku, menuntut pengadilan untuk mengadili kembali kasus ini. Menuntut Liu Yan dan Gu Yi meminta maaf secara terbuka. Aku duduk di mobil, membaca komentar-komentar di internet. Aku tidak bisa menahan tawa. Ini yang kuinginkan. Aku ingin seluruh jaringan melihat kepalsuan Liu Yan dan putusan hakim. Apapun yang kulakukan di masa depan, dengan putusan ini, Liu Ruyan tidak akan bisa bercerai sampai mati. Aku, Gu Chen, tidak akan pernah lagi mengucapkan kata cerai. Seumur hidup ini aku hanya bisa menderita. Ponselku tiba-tiba berdering. 2 kata muncul di layar. Aku menekan tombol jawab. Suara itu terdengar, ada apa, Gu Chen? Kamu berani-beraninya mengunggah video sidang ke internet? Apa kamu gila? Suara Liu Ruyan yang menahan amarah terdengar dari ujung telepon. Suara teriakan itu terdengar melalui gagang telepon, membuatku sedikit mengerutkan kening.
Aku menghela napas dan tertawa kecil. Ada apa? Tentu saja agar seluruh jaringan melihat betapa cintanya istriku yang baik ini padaku. Betapa dia tidak ingin bercerai dariku. Lihat, semua orang tahu perasaanmu. Apa kamu tidak senang? Guchen, jangan berpura-pura gila. Amarah Liu Ruyan semakin membara. Sekarang, segera, saat ini juga. Hapus video itu, dan hapus semua postinganmu. Aku sengaja memperpanjang nada bicaraku. Bukankah kamu mencintaiku? Kenapa kamu begitu tidak sabar begitu keluar dari pengadilan? Apa semua perasaanmu padaku itu palsu? Atau begini saja? Aku akan mengirim rekaman percakapan kita ini ke hakim hari ini, biar dia dengar. Apa kamu ingin menjebakku? Telepon di seberang sana terdiam. Aku mendengarkan keheningan di seberang telepon, dan tertawa. Kenapa? Menemui pertanyaan sulit? Katakan. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, suaranya rendah. Guchen, dia adalah adikmu. Meskipun kamu tidak menyukainya, jangan memaksanya seperti ini. Dia sekarang di Ciberbuliet sampai tidak berani keluar rumah. Dia bahkan tidak berani melihat ponselnya. Jika terus seperti ini, dia akan hancur. Bisakah kamu berbelas kasih, menghapus video dan teksnya, lalu membuat klarifikasi? Biarkan dia pergi. Aku seolah mendengar lelucon terbesar, tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan, Voces Vicham Sesi Bindo, Cuando Media Noticio sobre Mim. Porque nao pensaram emi poupar, nae pocha, FUI atacada toda internet, porque voces nautifram compaisao esclareceram? Pausou, mudei de tom. Mas, se voce querque o publico a verdade, nao impossível. Depende de cuanto dinheiro voce pode oferecer. Liu Ruyan tremia de raiva. No somos marido e mulher. Voce precisa ser tão minucioso comigo? Voce insiste em falar de dinheiro? Se não falarmos de dinheiro, vamos falar de sentimentos? Eu ri friamente. Desculpe, seus sentimentos. Agora não falemos em centavo. Ah, sim, seu dinheiro que voce me der. For bens conjugais, eu não aceitarei. Não pense em me enganar. Já pedi ao advogado para listar todos os seus bens. A partir de hoje. As casas, carros, economias em seu nome. E suas ações no grupo Liu, tudo pertencerá a mim. Se voce usar esconder algo ou resistir. Tenho muitas maneiras de fazer voce e a família Liu cairem em desgraça e perderem tudo. Liu Ruyan ficou sem palavras. Eu nunca pensei que Guchen seria tão cruel. Não só ele queria meu dinheiro, mas também queria tirar todos os meus bens. Eu não dei a ela chance de continuar falando. Desligue antes que ele terminasse. Liu Ruyan segura o celular, quase esmagando a chapa. Liming, que estava ao lado. Olhou para a expressão descontrolada de Liu Ruyan e cautelosamente de um passo à frente. Iso meu celular. Se voce o quebrar, traque pagar por ele. Liu Ruyan se recompos bruscamente, olhou para o celular em sua mão. E depois para Liming. Sua raiva não tinha para onde insinyur, então ele jogou o celular com força no sofá. A raiva irrompeu. Inúteis, todos voces são inúteis. Qual o sentido de eu sustentá-los? Liming se apavorou, mas culpou os outros por serem inúteis. Ele só sabia gritar. No momento em que publiquei o vídeo completo do divorcio, a opinião pública explodiu. O fogo de artilharia instantaneamente varreu toda a família Liu. As noticias de escândalos da família Liu que eu havia postado em minhas redes sociais antes ainda estavam lá. Como a nova divulgação. Em apenas uma hora, os segredos vergonhosos da família Liu se espalharam por toda parte. Todas as principais plataformas de mídia social estavam cheias de insultos à família Liu. A família Liu havia se estabelecido no mundo dos negocios por muitos anos e possuía muitos recursos de mídia. No passado, abafar qualquer noticia ruim era cuestao de uma palavra. Mas desta vez, eles usaram todos os seus contatos. Para que a mídia cooperativa criasse mentira sobre Guchen durante a noite. O resultado foi que a plataforma rejeitou diretamente a revisão, nem mesmo dando a opção de publicar. Ou assim que era publicado, a conta era permanentemente banida, sem nem mesmo ter a chance de acessar o back-end. Os internautas esperaram por muito tempo, mas não viram nem mesmo o tracho de uma imagem maliciosa de Guchen. Se houvesse alguns influenciadores rápidos, que recebiam uma captura de elaborada e a publicavam, no segundo seguinte, recebiam uma carta de ameaça de advogado por espalhar rumores em seguida, as informações pessoais do remetente. Dilucuti habis-habisan, langsung diblokir dan dimintai pertanggungjawaban. Tindakan secepat kilat ini menyingkirkan semua orang yang mencoba memanfaatkan tren tersebut dan membantu keluarga Liu memulihkan nama baik mereka. Tidak ada yang berani menyerang lagi, takut terbakar api unggun. Upaya pemulihan nama baik keluarga Liu. Sepanjang jalan seperti pukulan berat ke kapas, tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, itu memperkuat rasa bersalah mereka.
Kesepakatan tercapai. Di paviliun keluarga Liu, sepi dan sunyi. Nyonya tua Liu telah pensiun selama bertahun-tahun. Dia tinggal di sini sepanjang tahun. Kepala pelayan tua yang telah melayani wanita tua itu selama setengah hidupnya, pagi ini sambil membawa obat. Melangkah dengan ragu-ragu dan berbicara tidak jelas. Nyonya tua Liu meliriknya. Chen Sheng, katakan saja jika ada sesuatu. Jangan bertele-tele. Kepala pelayan tua itu mengertakkan giginya, tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan hanya menceritakan hiruk-pikuk online secara rinci. Semakin dia berbicara, semakin kecil suaranya, takut membuat wanita tua itu kesal. Wajah Nyonya tua Liu semakin muram. Akibatnya, dia membuka berita utama di tabletnya, lalu masuk ke daftar trending di platform. Hampir semua dari 20 teratas di daftar telah dipenuhi dengan berita tentang 4 wanita dan skandal keluarga Liu. Kekacauan keluarga Liu, masalah pribadi, judul-judul seperti ini. Di belakang judul-judul ini penuh dengan gambar yang menyilaukan. Kolom komentar penuh dengan cercaan yang tidak sedap dipandang, memaki 18 generasi leluhur keluarga Liu. Hai 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 hai. Wanita tua itu tiba-tiba batuk, wajahnya memerah, matanya gelap. Dia hampir pingsan. Tablet di tangannya juga jatuh ke karpet. Penerus yang durhaka. Sungguh sekelompok penerus yang durhaka. Nyonya tua itu gemetar karena marah, dadanya bergetar. Keluarga Liu saya yang murni dan bersih. Hancur di tangan sekelompok anak cucu yang tidak berbakti ini. Nyonya tua, mungkin Tuan Gu hanya berbicara omong kosong. Dia sengaja memfitnah keluarga Liu. Kepala pelayan tua itu buru-buru maju untuk menenangkan Nyonya tua Liu, yang menggelengkan tangannya. Matanya keruh tetapi jernih. Dia telah melihat Gu Chen. Mata anak itu begitu jernih. Dia tidak akan memfitnah orang tanpa alasan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di bawah hidungnya sendiri. Anak-anak keluarga Liu menyembunyikan begitu banyak hal memalukan. Itu benar-benar merusak reputasi keluarga. Nyonya tua, Anda terlihat sangat buruk. Cepat istirahat. Melihat wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru, kepala pelayan tua itu langsung panik. Nyonya tua Liu menguatkan diri, terbatuk-batuk sebentar, lalu berkata dengan suara serak. Ambilkan ponsel saya. Kepala pelayan tua itu tidak berani menunda. Dia buru-buru menyerahkan ponsel. Wanita tua itu menemukan nomor Gu Chen di buku telepon. Jari-jarinya gemetar hebat, dan dia menelepon beberapa kali sebelum berhasil terhubung. Telepon berdering 2 kali lalu dijawab. Suara Gu Chen yang santai datang, dengan sedikit kebosanan, siapa ini? Gu Chen, aku Nenek Liu. Nenek tua ini berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Jika ada sesuatu, suaraku tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, tetap malas. Suara malas itu membuat Nenek Liu sedikit tertegun, lalu dengan tenang berkata, tentang ucapan yang kamu posting online itu. Apakah itu benar? Aku tertawa, langsung dan lugas. Tentu saja benar. Nenek Liu, masalah busuk keluarga Liu tidak hanya ini. Aku ingat, Wang Chuing berselingkuh di luar dengan kekasihnya, penggelapan dana publik yang buruk. Dan juga putrimu, cucu kesayanganmu. Cucu kesayanganmu punya banyak berita buruk. Aku belum sempat mempublikasikannya. Nenek Liu merasa sesak di dada, kekuatannya langsung melemah. Gu Chen, anggap saja nenek memohon padamu, hapus dulu apa yang kamu posting online. Wajah keluarga Liu benar-benar tidak sanggup menanggung malu. Aku tertawa dingin. Kamu bilang begitu, seolah-olah aku, Gu Chen, sengaja mencari gara-gara dan membuat masalah. Saat orang-orang keluargamu menyewa pasukan air untuk menjelek-jelekan aku di internet, kamu tidak bilang begitu. Aku membantu keluarga Liu melewati krisis keuangan. Cucu perempuanmu berbalik dan bekerja sama dengan selingkuhan untuk menyerangku. Tidak ada hal sebusuk ini di dunia ini. Aku berbicara tanpa basa-basi. Tidak ada gunanya punya ambisi. Nenek Liu terdiam tak bisa berkata-kata. Dia tahu betul. Apa yang dikatakan Gu Chen semuanya benar. Kini opini publik di luar kendali, reputasi keluarga Liu hancur. Dia benar-benar tidak punya cara. Kalian keluarga Liu punya niat buruk, rumah akan runtuh. Seharusnya kalian tidak datang padaku, tapi cari anak cucu kalian yang baik. Aku, Gu Chen, kalian sudah menendang papan besi. Berdoalah untuk diri sendiri. Setelah aku selesai bicara, tanpa menunggu nenek merespons, aku langsung menutup telepon, cepat dan tegas. Nenek Liu memegang ponselnya, lengannya terkulai tak berdaya, sementara kata-kataku terus bergema di telinganya. Kalian keluarga Liu punya niat buruk. Dia hanya merasa pusing melihat segalanya gelap, kehormatan seumur hidupnya. Semua dihancurkan oleh anak cucu yang durhaka ini. Nenek tua, kepala pelayan bergegas membantunya. Nenek Liu berpegangan pada sandaran kursi, memaksakan diri berdiri, lalu dibawa kembali ke rumah utama keluarga Liu. Aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan keturunan durhaka ini? Gu Suiwan dari keluarga Gu, sejak Song Yaozi pergi menemui Gu Chen. Dia gelisah, mondar-mandir di ruang tamu. Dia menelepon semua media yang bekerja sama, mengancam dan memanipulasi.
Menekan mereka untuk memblokir akun Guchen dan menghapus semua trending topik. Pihak lain sangat keras kepala. Tidak, dua kata itu membuat Gu Suiyuan merah padam karena marah. Tanpa memedulikan harga diri, dia memaki-maki, memaksa pihak lain juga benar-benar marah, dan langsung mengancam. Berapapun uang yang kamu keluarkan, trending topik tidak akan dihapus. Kami tidak bisa menyentuh akun Guchen. Jangan buang-buang tenagamu. Setelah itu, terdengar suara dingin menutup telepon dari ujung sana. Hikiang deschou lentamente as escadas pendo a descontrolada aparencia de seu filho, seu corachao a fundo. Sabendo que as choices estavam completamente arruinadas, ele suspiro. Seu rosto, geralmente arrumado com esmero. Agora estava pálido e esgotado, ele andava com dificuldade, erguendo os olhos deliberadamente para encará-lo. Como olhar feroz, Hikiang, como rosto cheio de preocupação, disse, liguei o dia todo. Os ricos e poderosos que costumavam ser amiga face ou não atendiam o telefone ou recusavam diretamente. Todos o evitaram. Embora Hikiang não tivesse título oficial, como poder de Song Yaozi nos últimos anos. Ele conseguiu entrar no círculo dos ricos. Aqueles cavalheiros costumavam elogiá-lo e recebê-lo com sorrisos. Inesperadamente, assim que a família Liu teve problema, todos fugiram mais rápido que Cholho se mudaram de ideia mais rápido que virar livro. Ele apertou o celular com força. Guchen deve ter procurado a família Leng para causar confusão. Caso contrário, a plataforma não usaria protegê-lo tanto. A família Leng e Guchen sempre tiveram pouca interação. Como poderia imaginar que desta vez a plataforma o apoiaria tanto? Hikiang também estava frustrado e não pode deixar de amaldiçoar os cavalheiros da família Fu, bando de covardes. Eles se aproveitam de nós todos os dias, mas não servem para nada nos momentos cruciais. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Ele agora nem usava abrir as redes sociais. Se Guchen não tivesse causado problemas, ele teria explodido. Ele teria trazido fama e fortuna para o lado de Liu Ruyan. Eles deveriam ser casal de ouro invejado por todos, mas tudo foi arruinado por Guchen. Não se preocupe, meu amor. Sua mãe não vai nos deixar de lado. Ela certamente encontrará uma maneira de suprimir as notícias, para que Foch não seja insultado assim. Hikiang tentou se acalmar e confortar o filho. Mas ele também sabia seu corachao que Song Yaozi mais valorizava a reputação da família Gu. Desta vez, seria uma confusão tão grande como Liu Ruyan. Pode fazer com que Song Yaozi não o ajude de todo corachao. Ele ergueu os olhos deliberadamente, seu olhar frio e penetrante direcionado a Hikiang. Ele então perguntou de repente, mamãe realmente odeia Guchen? Ela realmente me considera o filho que ela mais ama? Hikiang congelou por momento, depois assentiu. Claro. Foche o filho no corachao de sua mãe. Guchen e estranho na família Gu. Sua mãe só tem Foche seu corachao. Mas ele não acreditou. Seus olhos ficaram ainda mais frios. Se eu fosse realmente o filho que ela mais ama. Como a força e os contatos da família Gu, além dos relacionamentos da família Liu, seria fácil gastar dinheiro para remover os trending topics. Desativar a conta de Guchen seria moleza. E agora? As manchetes toda a rede são sobre os escândalos de Mim e Liu Ruyan. Na família Gu, além de Foche, estou lutando desesperadamente. Mamae e o grupo Gu não estão se esforçando. Ela simplesmente não me leva a serio. Hikiang fichou sem palavras e caiu silencio. O rugido do carro entrando sou do lado de fora. O som dos pneus no chao era particularmente claro. Servo chorreu para relatar. Senhor, Jove mestre, OSR Gu voltou. Hikiang imediatamente recolhe seus pensamentos, porchou sorriso e chorreu apressadamente para fora da porta. Ele fichou para dono meio do salao, olhando para porta com ressentimento e relutancia. Yaozi, kenapa kamu pulang terlambat? Hikiang bergegas ke mobil. Melihat mobil Song Yaozi, senyum lembut muncul di wajahnya. Pintu mobil terbuka. Song Yaozi turun dari mobil dengan dibantu sopir, langkahnya goyah. Hikiang mendekat untuk melihat. Satu jari Song Yaozi terangkat pada sudut yang sangat aneh, membuatnya terkejut. Yaozi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka? Hikiang buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya. Wajahnya penuh kebingungan. Song Yaozi tiba-tiba mendorong Hikiang yang mencoba membantunya. Dengan kekuatan yang begitu besar, Hikiang terdorong mundur, hampir jatuh ke tanah. Dia meliriknya dengan dingin, tatapannya sedingin es, tanpa sedikit pun kehangatan masa lalu. Hati Hikiang mencelos. Dia telah mengikuti Song Yaozi selama bertahun-tahun, dia tahu betul arti tatapan ini. Song Yaozi benar-benar marah, dan amarahnya ditujukan pada ayah dan anak mereka. Wajahnya langsung pucat. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, dan buru-buru mengikuti dengan hati-hati, aku akan segera meminta seseorang untuk mengundang dokter keluarga. Song Yaozi, dibantu oleh sopir,
memasuki aula dan menyapu pandangannya ke arah Guyi yang berdiri di tempatnya. Amarah di matanya hampir meledak. Guyi awalnya memiliki banyak keluhan terhadap Song Yaozi, tetapi melihat tangannya, dia juga panik. Dia bergegas maju. Bu, ada apa dengan tanganmu? Apa yang terjadi? Penuh dengan suara Guyi. Penghinaan karena jarinya patah. Pada saat ini, melihat Guyi, amarahnya langsung membara. Saat Guyi mendekat, dia mengangkat tangan yang tidak terluka dan menampar Guyi dengan keras tanpa ampun. Suara tamparan yang renyah dan nyaring sangat menusuk di aula yang sunyi, bergema tanpa henti. Guyi, yang lengah, ditampar hingga kepalanya menoleh, pipinya langsung membengkak merah. 5 bekas jari yang jelas muncul di wajahnya. Dia berdiri tegak, memegangi pipinya yang panas. Guyi menatap Song Yaozi dengan tidak percaya. Suaranya sedikit bergetar. Bu, kenapa kamu memukulku?